Bab 551. Berkat formasi waktu, para pesaing dapat dengan mudah menyembuhkan diri mereka sendiri. Jadi, ketika tiba saatnya untuk pertempuran pertama, baik Iem Turo maupun Tirande berada dalam kondisi prima. Dalin Universe, Iem Turo. Enmatio Universe, Tirande. Kedua peserta memasuki panggung. Tirande sudah dalam wujud aslinya. Anehnya, dia bukan dari ras langka, melainkan ras yang cukup umum. Tirande adalah macan tutul bayangan, sama seperti yang ditemui kelompok Krune di planet Makui. Melihat itu, Krune teringat saat dia bertarung melawan salah satu dari mereka. Saat ini, hanya dengan sebuah pikiran saja sudah bisa menghancurkan macan tutul bayangan dari planet Makui itu. Tentu saja, sebagai binatang iblis hasil persilangan, Tirande sama sekali tidak lemah. Hakim itu memandang keduanya dan mengangguk. Mulai. Bulu Tirande berdiri tegak saat petir mulai menyambar tubuhnya. Tiba-tiba, dua bayangan terpisah dari tubuhnya dan menjadi salinan sempurna dari bayangan aslinya. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang karena ini adalah pertama kalinya Tirande menggunakan kemampuan ini. Mereka yang hadir terutama lebih terkejut karena mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dengan indera ilahi mereka. Yah, itu berlaku untuk mereka yang berada di level Tirande. Para kultivator alam keilahian dan binatang iblis di luar masih bisa melihat menembusnya, tetapi itu tidak penting saat ini. Jika ada peserta yang juga bisa mengidentifikasi yang asli, orang itu adalah Krune. Dengan kekuatan jiwanya yang setara dengan alam pandangan ilahi tingkat puncak, indera ilahinya hampir tidak bisa melihat beberapa perbedaan pada macan tutul bayangan. Namun, Krune tidak perlu bergantung pada itu karena semuanya cukup jelas ketika dia menggunakan energi mental. Iem harus mengakui bahwa bahkan dia sendiri tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya melangkah maju dan memulai serangannya. Tirande juga tidak membuang waktu dan segera menyerbu maju. Wilayah petir gelap. Ketika wilayah Tirande meluas, semua orang melihat petir gelap di mana-mana. Mereka terus menari saat memasuki dan meninggalkan Tirande dan kedua tiruannya. Dia menggabungkan hukum kegelapan dan hukum petir, sungguh mengesankan. Ketika Iem dan Tirande mencapai jarak yang berdekatan, Tirande dan salinannya berubah menjadi kilatan petir gelap. Kecepatannya meledak begitu saja hingga Krune pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari peserta unggulan. Saya hanya akan lebih cepat jika saya mengerahkan seluruh kemampuan saya dengan gerakan petir kesengsaraan saya. Meskipun begitu, saya hanya akan sedikit lebih cepat, tidak cukup untuk membuat perbedaan yang signifikan. Krune memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana Iem akan menghadapi kecepatan seperti itu. Memotong. Tiba-tiba, robekan muncul di kain Iem. Atau lebih tepatnya, petir gelap melesat dengan kecepatan tinggi ke sana dan merobeknya. Di bawah pakaiannya, terlihat juga luka kecil. Namun, itu belum berhenti di situ. Baik Tirande maupun kedua tiruannya, tampaknya ketiganya memiliki kekuatan serangan yang sama. Dengan demikian, petir gelap menyerang Iem dari segala arah tanpa henti. Iem melihat situasinya dan tak bisa menahan senyum. Menarik. Tiba-tiba, domain petir gelap yang menyelimuti Iem mulai menghilang dan domain yang jauh lebih kuat mulai terbentuk. Alam surgawi. Begitu Krune melihat itu, dia terkejut. Dia juga bisa menggunakan semua elemen utama dalam sebuah domain. Tidak, dia bisa menggunakan semua elemen. Cahaya dan kegelapan juga ada di dalamnya. Krune benar. Domain Iem memiliki ketujuh elemen sekaligus, berbeda dengan miliknya yang hanya memiliki 5 elemen utama. Tentu saja, domain terkuat Krune akan memiliki kelima elemen utama dan domain petir kesengsaraan ungu juga. Tapi itu tidak penting sekarang karena dia bukan orang yang bertarung melawan Iem. Tirande memiliki kecepatan tertinggi saat berada di dalam domain petir kegelapannya, tetapi begitu dia mendekati Iem, kecepatannya akan menurun drastis. Itu karena hukum domainnya akan berbenturan dengan domain surgawi Iem, sehingga tidak dapat sepenuhnya mendukungnya. Belum lagi dia juga bisa merasakan bahwa domain petir kegelapannya lebih lemah daripada milik Iem. Saat petir kegelapan berikutnya memasuki jangkauan Iem, dia melakukan serangan balik. Kakinya tiba-tiba mengkristal, dan bergerak secepat petir kegelapan itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi serangan Iem juga diselimuti, percaya atau tidak, oleh petir kegelapan. Mustahil. Ledakan. Kedua Dark Lightning saling menyerang. Namun, kebuntuan itu hanya berlangsung selama setengah detik. Di saat berikutnya, salah satu salinan Shadow Leopard terlempar seperti bola meriam. Hahaha. Apa yang mustahil? Kau tidak benar-benar berpikir kau satu-satunya yang mampu menggabungkan kegelapan dan petir, kan? Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Tiba-tiba, petir gelap Iem berubah total. Kini menjadi petir putih. Siapapun yang melihatnya langsung mengerti, Iem menggunakan cahaya, bukan hukum elemen kegelapan. Detik berikutnya, Iem melesat ke depan dalam seberkas cahaya. Melihat itu, Tirande tersenyum getir. Hukum elemen cahaya adalah penangkal terbaik untuk hukum elemen kegelapannya. Namun, dia mengertakkan giginya dan melakukan serangan balik. Jika cahaya adalah musuh kegelapan, maka kegelapan juga merupakan musuh cahaya. Dia tidak perlu takut. Dor, 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 dor.
Petir gelap dan terang saling menghantam tanpa henti. Itu benar-benar pertarungan hebat yang berbasis kecepatan. Pada awalnya, Iem dan Tirande tampak seimbang. Meskipun Iem lebih kuat, Tirande memiliki dua salinan macan tutulnya yang tidak kalah kuat darinya. Hahaha, hebat. Itu benar-benar menakjubkan. Saat Tirande mengerahkan seluruh kemampuannya, Iem tampak sangat menikmati pertarungan. Hal itu memang tidak bisa disalahkan. Sebagai anggota ras surgawi dan pemilik jiwa ilahi surgawi, menemukan lawan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur yang sama memang terlalu sulit. Namun, semua orang memperhatikan sesuatu. Iem dan Tirande benar-benar bertarung secara fisik. Akan tetapi, Iem bukan hanya kultivator jarak dekat, tetapi dia juga seorang kultivator jarak jauh yang luar biasa. Meskipun demikian, dia hanya melawan Tirande dengan serangan fisik. Namun, kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Pertama-tama, domain Iem jauh lebih kuat daripada Tirande, sehingga Tirande terus ditekan sepanjang waktu. Selain itu, dengan kemampuan kristalisasi Iem, Tirande hampir tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa Tirande seharusnya tidak bertarung di level ini. Dia hanya bisa memberikan perlawanan seperti itu karena dia juga mengonsumsi kekuatan garis darahnya. Meskipun macan tutul bayangan bukanlah binatang iblis langka, mereka tetap memiliki garis darah mereka sendiri. Karena Tirande adalah pemilik jiwa ilahi surgawi dan binatang iblis alam jalan ilahi, garis darahnya telah meningkat pesat. Macan tutul bayangan biasa seperti yang dilawan Krune di masa lalu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Namun, kekuatan garis keturunannya menurun dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, ledakan. Tirande membuka celah, yang dimanfaatkan Iem untuk memberikan pukulan telak. Kali ini, ia mengenai Tirande yang sebenarnya, yang membuat macan tutul bayangan itu langsung muntah darah. Tirande berusaha bangkit secepat mungkin, tetapi Iem tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan kilatan petir putih, ia tiba di depan Tirande dan menyerang sekali lagi. Bang! Bahkan salinan Tirande pun tidak bisa mencegah serangan kedua. Segera setelah itu, macan tutul palsu itu menghilang. Tidak hanya itu, domain petir gelap Tirande juga hancur berantakan. Serangan kedua Iem benar-benar keras, dan Tirande tidak punya cukup waktu untuk melakukan pertahanan. Melihat domain petir gelap Tirande menghilang, Iem tak kuasa menahan napas. Apakah sudah berakhir? Sayang sekali. Iem kemudian berbalik dan mulai berjalan keluar dari arena. Tirande, di sisi lain, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri kembali. Sayangnya, dia sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunannya. Selain itu, dia benar-benar terluka parah. Aku tidak akan menyerah. Namun, saat Tirande mencoba bergerak lagi, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Tubuhnya benar-benar terkunci oleh energi spiritual yang kuat yang tidak memungkinkannya untuk melangkah maju sedikit pun. Cukup sudah, Tirande. Kau bukan tandingannya. Saat ini, cukup baginya untuk tidak ingin membunuhmu. Tirande menatap langit, dan melihat seorang wanita tua berambut merah menyala menatapnya. Wanita itu adalah pelindungnya, dan juga binatang iblis dari alam semesta yang sama. Berkat campur tangannya, Hakim mengumumkan. Pelindung Tirande turun tangan. Iem Turo adalah pemenangnya dan peserta pertama di 8 besar. Tirande menggertakkan giginya dengan enggan. Namun, dia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Maaf. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Tampaknya slot Dalin Universe memiliki makna lain bagi Tirande dan dirinya sendiri juga. Namun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kamu tidak bisa disalahkan. Hanya saja kamu terlalu tidak beruntung dipasangkan melawan orang yang luar biasa seperti itu. Jika kamu lolos ke babak 8 besar, aku yakin kamu akan mendapatkan salah satu dari 5 slot. Kemudian wanita itu memberi Tirande pil penyembuhan dan membawanya pergi dari arena. Akhirnya, pertarungan pertama berakhir dengan kemenangan Iem yang tidak terlalu mengejutkan. Pertempuran selanjutnya adalah Waka Ulin melawan Tiango. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tiango adalah binatang iblis ilahi, ular langit yang membara. Ras ini tampak seperti ular raksasa yang terbuat dari magma murni. Sama seperti para Wisep, mereka juga memiliki jiwa di dalam inti iblis mereka. Namun, berbeda dengan Wisep, tubuh ular langit yang terbakar sama sekali tidak lemah. Dalam arti tertentu, ia hampir tak terkalahkan. Itu karena lawannya perlu menyerang intinya untuk menimbulkan kerusakan nyata. Tentu saja, inti iblis ular langit yang terbakar memiliki jiwa yang terhubung dengan bagian tubuhnya yang lain, sehingga ia masih akan sedikit menderita jika diserang. Sekalipun menerima ribuan serangan, memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian tanpa henti, bahkan ia pun akan kalah. Anehnya, Waka Ulin melakukan hal itu. Waka adalah praktisi pedang tingkat tinggi yang telah melampaui tingkat niat pedang, mencapai hati pedang. Setiap tebasan senjatanya adalah sebuah seni tersendiri. Dia telah mengubah hal yang kompleks menjadi sederhana dan memahami konsep keras dan lunak. Bisa dikatakan bahwa Waka adalah pedang itu sendiri. Ular langit yang berkobar itu kuat, tidak diragukan lagi. Namun, ia tetap diserang oleh tebasan Waka yang tak henti-hentinya. Akhirnya, ia mencapai titik di mana bahkan inti iblisnya pun terungkap. Jika terus berlanjut, ia pasti akan mati.
Tepat ketika serangan pedang hendak membelahnya menjadi dua, Waka dan yang lainnya mendengar suaranya. Aku menyerah. Pelindung ular langit yang membara kemudian muncul di hadapannya dalam sekejap, menghancurkan serangan mematikan itu. Tentu saja, sang pelindung tidak akan berani menyentuh Waka, itu sudah pasti. Waka, di sisi lain, hanya berbalik dan mulai berjalan keluar. Ular langit yang terbakar itu sama sekali tidak lemah, jadi dia juga menerima beberapa luka, terutama karena domain langit yang terbakar miliknya. Dia harus fokus pada pemulihannya secepat mungkin. Hakim tidak peduli. Karena pemenangnya sudah ditentukan, maka hal lainnya tidak penting. Pemenangnya, Waka Ulin dari Ulin Universe. Pertarungan selanjutnya adalah Sarah Cons melawan Karen Zetial, dua kultivator wanita. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Sarah. Namun, itu adalah pertarungan yang sangat seimbang sehingga tidak akan aneh jika salah satu pihak menang. Pertarungan Romerio Botfue melawan Sule berakhir dengan Sule sebagai pemenang. Sule adalah binatang iblis serigala dengan setengah garis keturunan serigala perak ilahi, sehingga ia dapat dikatakan sebagai setengah binatang ilahi. Ketika Romerio menyadari bahwa ia akan kalah, ia mengaktifkan teknik terlarang klannya, yang langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Sule, tanpa pilihan lain, harus mengeluarkan kekuatan garis keturunan serigala peraknya untuk memenangkan pertarungan ini. Seperti yang bisa dibayangkan, Sule menerima akibat dari tindakannya setelah pertempuran usai. Semua orang melihatnya memasuki formasi waktu dan meminum beberapa pil setelah itu. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia akan mampu pulih ke performa puncaknya atau tidak. Dampak negatif akibat penggunaan garis keturunan adalah salah satu yang paling sulit dan memakan waktu untuk disembuhkan. Dalam pertarungan Joflare melawan Fork Hergando, Joflare keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, ia menjadi iblis buas kedua yang masuk ke 8 besar. Yang mengejutkan, Joflare adalah iblis buas laut, paus emas bertanduk 3. Biasanya, orang akan berpikir bahwa jenis iblis buas ini akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di luar air. Lagi pula, tidak ada yang namanya lautan di sekitar sini. Arena pertarungan harus berpindah ribuan kilometer jika Joflare ingin menemukan yang pertama. Namun, itu hanya berlaku untuk monster iblis tingkat rendah. Dengan tingkat kultivasi Joflare, dia hampir bisa memanggil lautan mini sendiri. Tetapi bahkan tidak perlu karena domain air dan es miliknya saja sudah lebih dari cukup. Selama dia berada di dalam domainnya sendiri, itu akan sama seperti berada di dalam lautan sungguhan. Pada akhirnya, dia mampu meraih kemenangan setelah pertempuran sengit melawan Romerio. Pertarungan selanjutnya adalah Laka melawan Fabio Coltam. Laka, yang sudah dalam wujud naga Phoenix-nya, segera melompat ke atas panggung. Dengan bantuan formasi waktu, ia mampu pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Fabio Coltam juga muncul di sana dalam sekejap. Semua orang dapat melihat bahwa ia juga dipenuhi dengan niat bertarung. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mengerti bahwa Laka sangat kuat. Terutama karena ia bisa mencapai tempat ini tanpa berada di puncak alam jalan ilahi. Hingga kini, tidak ada yang mengerti apa arti warna ungu di tubuhnya itu. Fabio adalah seorang kultivator pengguna tombak. Jelas, ini berarti dia juga seorang petarung jarak dekat, sama seperti Horune atau Waka. Namun, berbeda dengan Waka, pemahamannya tentang tombak hanya berada pada tingkat niat tombak. Waka dapat dikatakan sebagai anomali karena telah mencapai hati pedang saat masih berada di alam jalan ilahi. Meskipun demikian, Fabio tidak akan menyerah begitu saja. Laka sangat bersemangat. Meskipun dia tidak tertarik melawan lawan jarak jauh, dia tetap lebih menyukai pertarungan jarak dekat. Lagi pula, sebagian besar garis keturunannya adalah naga. Mulai. Laka melepaskan domainnya saat ia melesat ke depan. Namun, domain Laka kali ini tidak meliputi seluruh arena. Lawannya bukanlah seseorang yang akan mencoba melarikan diri kemana-mana, jadi tidak perlu menggunakan begitu banyak energi spiritual untuk melakukan itu. Tentu saja, domainnya masih sangat besar. Fabio menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tombaknya erat-erat. Domain magma. Itulah domain Fabio. Perpaduan hukum elemen bumi dan api. Namun, dia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Iem, Tyrande, Joflare, dan Sarah juga memiliki lebih dari satu jenis elemen dan hukum dalam domain mereka. Domain magmanya sangat cocok untuknya. Itu meningkatkan pertahanan tubuhnya sementara kekuatannya meroket. Biasanya, itu juga akan bertindak sebagai penghalang bagi musuhnya. Namun, Laka adalah binatang suci yang lahir dari naga dan Phoenix, domain yang berhubungan dengan api memiliki sedikit pengaruh padanya. Tentu saja, hal yang sama juga bisa dikatakan untuk dunia api Laka. Fabio sama sekali tidak perlu takut akan hal itu. Keduanya dengan cepat berhadapan satu sama lain, tanpa menahan diri sedikit pun. Injakan naga. Penembus gunung. Ledakan. Ruang angkasa hancur berkeping-keping saat dunia terbakar dengan suhu ribuan derajat. Laka dan Fabio terpisah karena terkejut, tetapi mata mereka berbinar saat mereka berlari maju sekali lagi. Menukik naga. Ledakan naga. Cakar naga. 1000 tusukan. Tombak api yang tak terhitung jumlahnya. Penetrasi inti. Boom, 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 boom. Tidak ada strategi, tidak ada trik, tidak ada lari-lari. Itu adalah pertarungan fisik yang paling menakutkan dan lugas.
Yang satu adalah anggota ras binatang ilahi dengan salah satu tubuh terkuat. Yang lainnya adalah pengguna tombak yang sombong yang percaya mampu menembus langit. Ratusan serangan fisik yang berbeda saling dilancarkan. Arena di bawah mereka telah hancur berkeping-keping. Baik Laka maupun Fabio mengalami luka di tubuh mereka. Namun mereka mengabaikannya dan tetap melangkah maju. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama 1 menit. Ledakan. Ark. Tiba-tiba, tubuh manusia terlempar seperti bola meriam. Jelas, itu tak lain adalah Fabio. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya, mencoba menstabilkan diri. Namun, Laka tidak memberinya kesempatan. Ledakan naga. Energi naga meledak dari segala arah saat Fabio diselimuti olehnya. Laka kemudian terjun ke tengah ledakan. Namun, di saat-saat terakhir, Fabio berhasil menyeimbangkan diri dan melakukan serangan balik. Ledakan. Kedua pihak kembali berpisah saat Fabio menggunakan pasukan penyerang Laka untuk membuka jarak di antara mereka. Tiba-tiba, matanya memerah, dan hukum dunia berkecamuk di sekitar tombaknya. Energi kekacauan mengalir ke dalamnya seperti arus deras, membuat ruang di sekitarnya pun terdistorsi karena tekanan. Laka melihat itu dari kejauhan dan mengerti maksud Fabio. Hahaha. Ayo, lawan. Laka kemudian mengambil posisi menyerang saat energi kekacauan mulai berkobar di tubuhnya. Mutiara naga api ungunya membuat energi tubuhnya mengamuk seolah-olah akan lepas kendali kapan saja. Jelas bahwa Laka dan Fabio bermaksud menggunakan pertukaran berikutnya untuk menentukan hasil pertempuran ini. Dalam sekejap, kedua pihak selesai mengumpulkan energi mereka. Tiba-tiba, manusia dan naga itu saling menerjang dengan segenap kekuatan mereka. Itu, tanpa diragukan, adalah puncak dan momen paling mendebarkan dari pertempuran tersebut. Kekuatan naga. Tombak Quasar. Ledakan. Dunia seolah menjadi sunyi sesaat sebelum gelombang kejut dahsyat dari energi kekacauan dan hukum elemen api meledak keluar. Seorang kultivator alam jalur ilahi puncak atau binatang iblis biasa mungkin akan mati atau terluka parah hanya dengan berada di dekatnya. Tentu saja, kedua pelaku menderita dampak paling besar. Namun, mutiara naga api ungu Laka menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Energinya tumbuh sekali lagi hingga hampir merusak inti iblisnya. Detik berikutnya, ujung tombak Fabio retak. Retakan itu menyebar seperti jaring sebelum tombak itu hancur total. Seperti yang bisa dibayangkan, Fabio terlempar seperti bola meriam akibat serangan Laka. Kecepatannya begitu tinggi sehingga ia baru berhenti ketika menabrak formasi perlindungan yang berjarak puluhan kilometer. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tergeletak di atas boneka yang rusak. Sulit untuk mengatakan apakah dia sudah mati atau masih hidup setelah kejadian itu tanpa menggunakan indera ilahi untuk memeriksanya. Hakim itu menatapnya dan mengangguk. Laka dari alam semesta Kizan adalah pemenangnya. Laka tampak kelelahan saat keluar dari arena. Meskipun demikian, ia sangat senang dengan pertarungan tersebut. Ia memang menantikan momen seperti ini. Kini, ia tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga memastikan tempatnya di 8 besar. Faksi-faksi di alam semesta Kizan semuanya bersorak gembira. Mereka belum pernah sedekat ini untuk mendapatkan slot alam semesta Dalin sebelumnya. Karena itu, bahkan faksi-faksi yang menentang faksi Laka pun tak bisa menahan kegembiraan mereka. Slot manajemen alam semesta Dalin akan memberi faksi Laka lebih banyak kekuatan, tetapi juga akan sangat membantu mereka. Lagi pula, semua orang di alam semesta yang mengelolanya akan mendapatkan akses gratis ke Dalin hingga kompetisi surgawi berikutnya. Itu juga termasuk kemampuan untuk berkultivasi hingga puncak alam keilahian tanpa harus pergi. Namun, Laka tidak mengetahui hal seperti itu. Dia segera memasuki formasi waktu dan meminum beberapa pil penyembuhan. Dia masih harus memulihkan energi spiritualnya yang hilang dan luka-lukanya, yang cukup parah. Serangan terakhir Fabio benar-benar kuat, sehingga beberapa sisiknya pecah dan dia mengalami beberapa luka internal. Kita harus ingat bahwa dia bertarung melawan orang yang mengalahkan peserta unggulan kelompoknya sendiri. Sedangkan untuk Fabio, dia sebenarnya tidak mati. Bukan karena Laka tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi karena tubuh Fabio memang sangat kuat. Tepat setelah hakim mengumumkan kekalahannya, pelindungnya segera menyelamatkannya. Namun, mengingat luka-lukanya, Fabio mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Arena tersebut dengan cepat diperbaiki oleh formasi yang ada di bawahnya. Tepat setelah itu, hakim mengumumkan. Alam semesta yang indah, Krune. Wafir alam semesta, Unan Cesenlal. Unan dan Krune segera memasuki arena. Krune, tentu saja, sudah dalam wujud wisepnya sementara Wali mengamati dari luar. Dengan dukungan Wali, Krune tidak perlu takut akan adanya serangan mendadak sama sekali. Unan menatap gumpalan berwarna pelangi di sisi lain arena. Jika ini pertarungan pertama, dia pasti akan memandangnya dengan jijik. Tetapi saat Krune maju di antara pertarungan, ekspresi dan pendapat Unan tentang Krune berubah. Pertama, persediaan energi spiritualnya yang hampir tak terbatas. Itu sungguh luar biasa tingginya. Kedua, kendalinya atas elemen dan hukum sungguh luar biasa. Meskipun Krune belum memiliki hukum utama yang menyatu, tampaknya dia tidak jauh dari itu. Terutama setelah melihat Krune melepaskan satu jenis domain demi satu di setiap pertempuran. Terakhir namun tak kalah penting, perisai Krune akan menyala dengan elemen yang berbeda setiap saat.
Tetapi yang terpenting, perisai itu memiliki efek api ungu yang selalu dibicarakan semua orang. Jelas bahwa perisainya dibuat oleh Jok yang terkenal. Bahkan, Unan sudah mencurigai bahwa Krune adalah Jok sendiri. Jangan lupa bahwa semua orang tahu bahwa identitas asli Jok dilindungi oleh hukum perlindungan Wisop. Selain itu, perlengkapan Jok di level jalur bintang memang sangat sulit didapatkan, tetapi Krune memiliki total 38 perisai yang dibuat dengan metode api ungu. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar orang yang sedikit lebih tahu tentang perlengkapan api ungu memiliki kecurigaan yang sama. Namun, Krune tidak terlalu banyak berpikir. Satu-satunya yang dia inginkan adalah melaju ke bagian terakhir kompetisi. Meskipun begitu, ini adalah peserta unggulan pertama yang akan dia lawan. Hakim itu memandang keduanya lalu mengangguk. Mulai. Tiba-tiba, Unan mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Itu adalah salah satu senjata Jok. Ini sebenarnya adalah pertama kalinya Unan menunjukkan pedang api ungunya. Kebetulan dia mendapatkan pedang ini saat lelang terakhir di kota. Unan kemudian tersenyum pada Krune sebelum berkata, "Aku tidak tahu apakah kau yang menciptakan peralatan api ungu atau apakah kau memiliki hubungan keluarga dengan penciptanya. Tapi itu tidak penting karena aku akan menggunakannya untuk maju ke kompetisi surgawi. Jangan tersinggung." Krune juga terkejut melihat hal seperti itu. Dengan Unan memperlihatkan salah satu peralatan api ungunya, Krune kini mengetahui 3 peserta yang masih berada di kompetisi surgawi yang menggunakan ciptaannya. Yang kedua jelas adalah Laka dan Mutiara Naga Api Ungunya. Yang terakhir adalah kultivator wanita, Sarah Kons, dan sepasang cakram terbang api ungunya. Krune harus mengakui bahwa kemampuan Sarah dalam menggunakan senjata semacam ini sangat bagus. Dia mungkin tidak akan kesulitan mengendalikan perisai terbang jika dia memutuskan untuk mengubahnya di masa depan. Tentu saja, kemungkinan hal itu terjadi hampir tidak ada. Sampai saat ini, Krune belum pernah melihat siapapun yang suka menggunakan perisai terbang seperti dirinya. Unan tidak tahu, tetapi Krune sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan pedang api ungu milik Unan untuk melawannya atau tidak. Tanpa memberi Krune waktu untuk berpikir, Unan melesat maju. Dia adalah pemilik fragmen surgawi kehidupan sebelum menjadi pemilik jiwa ilahi surgawi. Dengan demikian, dia lebih mahir dalam hukum elemen cahaya daripada siapapun. Namun yang mengejutkan, domainnya merupakan campuran elemen hukum cahaya dan kegelapan. Wilayah kekacauan. Ini juga merupakan kali pertama Unan mengeluarkan domain elemen gabungan dalam kompetisi. Hingga saat ini, dia hanya menggunakan domain tipe cahaya. Domain kekacauan segera mengelilingi Krune saat hukum terang dan gelap menekan kultivasi dan kekuatannya. Unan kemudian muncul di depan Krune pada saat berikutnya. Dia tidak tahu mengapa Krune tidak bergerak, dan dia juga tidak peduli. Dia akan menyelesaikannya dengan domain kekacauan kejutan miliknya, tidak memberi lawannya kesempatan sedikit pun. Sayang sekali. Baiklah, aku tidak tahu apakah ada pesaing lain yang menyembunyikan peralatan api unguku. Tapi sekalipun ada, seharusnya hanya 1 atau paling banyak 2. Jika tidak, hanya Laka dan Sarah. Karena itu, sudah saatnya menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan senjataku untuk melawanku. Hukum elemen terang dan gelap menghantam Krune saat energi kekacauan mengamuk dari tubuh Unan. Namun, puci. Tiba-tiba, pedang Unan sendiri berubah arah dan menusuk jantungnya sendiri. Itu terlalu mendadak. Tebasan pedang itu pada dasarnya berada di depan Krune. Seharusnya tidak ada yang bisa menghentikan Unan saat itu. Jadi mengapa Unan tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri? Tidak ada yang bisa mengerti. Yah, tidak ada seorang pun kecuali Krune dan Unan. Pada saat terakhir itu, Unan merasakan kekuatan yang datang dari dalam pedang. Rasanya seperti pedang itu memperoleh kesadaran, benar-benar lepas kendali. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Unan ceroboh. Bahkan, dia sangat waspada. Dia benar-benar merasa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan senjatanya menyerang dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia terlalu berhati-hati hingga merugikan dirinya sendiri. Domain Unan dengan cepat runtuh, dan hukum-hukum terkonsentrasinya lenyap. Ia langsung berlutut setelah muntah darah. Ia perlahan menatap Krune dan kemudian pedang di dadanya. Pada akhirnya, ia tersenyum getir. Kamu bisa mengendalikan peralatan api ungu milikmu sendiri. Krune tidak mencoba menyangkalnya. Ya. Saya penciptanya, jadi bagaimana mungkin saya membiarkan orang lain menggunakannya untuk melawan saya? Ekspresi semua orang berubah setelah itu. Krune bisa mengendalikan peralatannya. Tapi pertama-tama, tidak mungkin para pemilik peralatan api ungu tidak memeriksanya. Bahkan, para pelindung alam keilahian mereka memeriksa senjata-senjata itu untuk mereka, memastikan bahwa tidak ada apapun di dalamnya yang dapat digunakan untuk melawan peserta mereka. Lalu bagaimana dia melakukannya? Krune menatap Hakim sebelum bertanya. Apakah ini akhirnya? Hakim itu segera tersadar dan mengangguk. Krune dari Luvile Universe menang. Tidak ada yang bisa menyalahkan Krune untuk itu. Fakta bahwa kendali senjata Unan diambil alih adalah kesalahannya sendiri. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan senjata lawan sejak awal. Pelindung Unan dengan cepat muncul di sisinya.
Kemudian dia mencabut pedang sambil menyegel luka Unan. Unan sudah berada di alam jalan ilahi Paek. Jantungnya ditusuk saja tidak cukup untuk membunuhnya seketika. Tentu saja, dia harus segera diobati. Jika tidak, dia benar-benar akan mati. Saat Krune berjalan keluar dari arena, dia juga memberikan komentar. Tidak perlu khawatir. Aku tidak memasukkan apapun ke dalam peralatan api unguku untuk membuatnya bertindak melawan pemiliknya. Hanya saja kekuatan yang digunakan untuk menciptakannya tidak dapat bertindak melawan sumbernya. Sederhananya, selain melawanku, mereka tidak akan bertindak seperti ini terhadap siapapun. Yah, tetap terserah kalian semua apakah kalian ingin menggunakannya dalam pertempuran lain atau tidak. Krune tidak peduli apakah para kultivator dan monster iblis dimanapun akan membuang peralatan api ungunya atau menyimpannya. Lagi pula, dia sudah cukup mandiri. Dia benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di sini dan di masa depan. Selain itu, Krune tidak takut tidak bisa menjual lebih banyak peralatan api ungu. Bahkan jika seseorang berpikir bahwa akan berisiko jika peralatan itu berbalik melawan dirinya, orang lain tetap akan berpikir bahwa selama mereka tidak dekat dengan Krune, itu tidak masalah. Seberapa besar kemungkinan bertemu Krune di seluruh alam semesta? Atau lebih tepatnya, bagi mereka yang membeli peralatan api ungu miliknya dan meninggalkan alam semesta Dalin, akankah mereka pernah bertemu Krune dalam hidup mereka? Sulit. Terlalu sulit. Begitu saja, Krune melaju ke babak selanjutnya dalam kompetisi. Ini adalah pertarungan termudah dari semua yang telah terjadi hingga saat ini. Pertarungan terakhir adalah antara Hanan Frunkan melawan Mala. Mala adalah binatang iblis betina dari alam semesta Jio. Seperti yang bisa diduga, melawan peserta unggulan jauh lebih sulit bagi Hanan daripada sebelumnya. Binatang iblis betina itu bahkan menggunakan kekuatan garis keturunannya agar bisa meraih kemenangan. Hanan, karena tidak punya pilihan lain, hanya bisa mengaktifkan teknik terlarang yang diberikan Baren Frunkan kepadanya sebelum kompetisi. Setelah pertarungan usai, kondisi Hanan jauh dari baik. Namun, dia tidak menyesalinya. Hanan sudah lama memutuskan bahwa selama dia mendapatkan salah satu dari 5 slot, dia tidak akan keberatan meskipun nyawanya melayang. Norzulun kemudian melangkah maju setelah pertarungan Hanan berakhir. Selamat kepada 8 peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing dari kalian akan bertarung 1 kali melawan finalis lainnya. Itulah cara paling mudah untuk menentukan 5 besar. Seperti yang bisa kalian bayangkan, jika terjadi seri, 1 pertarungan terakhir akan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan tempat tersebut. Agar orang lain tidak mengeluh bahwa manajemen Dalin tidak adil, kami akan menunggu sampai setiap dari kalian pulih ke kondisi puncak. Lagi pula, sebagian dari kalian melawan lawan yang sama kuatnya, sementara yang lain lebih mudah. Jika kalian perlu memulihkan diri, masuklah ke formasi waktu dan luangkan waktu kalian. Bukan hanya Hanan, tetapi Sarah, Waka, dan Laka juga merasa lega mendengar kata-kata itu. Mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan masih belum sepenuhnya siap. Tanpa membuang waktu, mereka semua memasuki formasi waktu. Hanan adalah orang yang paling lama berada di dalam. Meskipun hanya beberapa jam berlalu di luar, Hanan telah menghabiskan lebih dari 3 bulan di formasi waktu. Namun, tidak ada yang mengeluh tentang jam-jam yang harus mereka tunggu. Kultivator dan binatang iblis dapat hidup selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Beberapa jam bukanlah apa-apa bagi mereka. Setelah Hanan keluar, Norzulun mengangguk sebelum melanjutkan. Bagus sekali. Ingatlah bahwa ini akan menjadi kali terakhir kami mengizinkanmu memasuki formasi waktu. Pertempuran selanjutnya harus dilakukan dengan kekuatan apapun yang kamu miliki sekarang. Karena itu, sebaiknya kamu tahu cara menghemat energi dengan baik. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar raksasa muncul di hadapan semua orang, menunjukkan urutan pertarungan. Pertarungan pertama yang terjadi ternyata adalah Krune melawan Sarah Cons. Adapun Iem Turo, dia akan menjadi lawan kelima Krune. Laka akan menjadi yang ketiga dan Hanan yang keenam. Alam semesta yang indah, Krune. Alam semesta Kaleu, Sarah Cons. Krune, yang sudah dalam wujud wisepnya, melangkah ke arena. Sarah kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cakramnya. Dia sudah tahu bahwa Krune adalah orang yang menempa cakram itu dan dia tidak bisa menggunakannya untuk melawannya. Karena itu, dia menghubungi salah satu orang dari manajemen Dalin Universe dan memintanya untuk menyimpannya. Kali ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan cakram lamanya. Tentu saja, bagi seorang perwakilan alam semesta, cakram milik Sarah masih merupakan peralatan jalur bintang puncak. Karena senjata Krune berada di tingkat jalur bintang 8, cakram lamanya tidak jauh lebih lemah. Namun, Krune tidak keberatan. Tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan senjatanya melawannya, jadi itu sudah bisa diduga. Saat Sarah menatap Krune, dia tak kuasa menahan napas. 38 perisai terbang api ungu mengorbit di sekitar gumpalan pelangi itu. Bisakah dia menembus pertahanannya? Dia tidak tahu. Namun, Krune berada di tahap ke-7 alam jalur ilahi, jadi setidaknya dia memiliki keunggulan dalam kultivasi. Krune juga tahu bahwa Sarah akan menjadi lawan terkuat yang pernah dihadapinya.
Unan jelas juga kuat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah menyadari bahwa kedua belah pihak sudah siap, Hakim mengangguk sebelum berkata. Mulai. Domain Sara langsung muncul. Bersamaan dengan itu, cakramnya terbang menjauh dari tubuhnya. Namun kali ini, bukan hanya 2, melainkan 10. Peluruhan domain waktu. Itulah domain gabungannya yang menggabungkan hukum kegelapan dan waktu. Domain ini akan menggunakan hukum kegelapan untuk mengikis energi spiritual lawan, sementara hukum waktu mempercepat prosesnya beberapa kali lipat. Selama waktu itu, Sara akan menggunakan cakramnya, yang juga membawa hukum kegelapan dan waktu, untuk mengganggu lawan. Tentu saja, masih banyak lagi yang perlu diketahui. Sara sering menggunakan hukum waktu miliknya untuk memperlambat lawan sekaligus mempercepat serangannya sendiri. Kedua elemen hukum tersebut benar-benar merupakan kombinasi yang sangat bagus. Krune pernah melihat Sara menggunakan domain ini sebelumnya melawan Karen, dan itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Sekarang setelah dia merasakannya, dia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Karen untuk melawan Sara. Jelas, karena dia menggunakan cakram, tidak diragukan lagi bahwa dia juga seorang kultivator jarak jauh. Domain petir kesengsaraan ungu. Alih-alih menggunakan domain elemen utama, Krune memilih untuk menggunakan petir kesengsaraan ungu miliknya sejak awal. Hukum kegelapan dan waktu langsung terpengaruh, kehilangan lebih banyak kekuatan semakin dekat mereka dengan Krune. Cakram, yang sangat cepat karena hukum waktu mempercepatnya, tampak melambat saat mendekati Krune. Tentu saja, bukan berarti mereka menjadi lambat. Hanya saja waktu di sekitar mereka berhenti berlalu begitu cepat. Hukum waktu yang memperlambat Krune dan elemen hukum kegelapan juga hampir kehilangan semua pengaruhnya di dekatnya. Dentang, 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 dentang. Cakram-cakram itu menghantam perisai berlian api ungu milik Krune secara langsung, tetapi gagal menembus atau menyebabkan kerusakan apapun. Krune juga tidak tinggal diam menerima serangan-serangan itu. Pada saat yang sama ketika cakram tiba, skillnya mulai menghujani Sara di kejauhan. Pedang angin kobar kesengsaraan, garis kesengsaraan, naga air petir kesengsaraan, semua skill Krune yang umum dan paling sering digunakan ditampilkan sepenuhnya. Kali ini, perbedaannya adalah semuanya didukung oleh petir kesengsaraan ungu atau api ungu miliknya. Belum lagi domain petir kesengsaraan ungu, yang terus-menerus melahap domain Sara. Perlu dicatat bahwa subhukum pemakan hukum Krune telah maju sekali lagi dengan dukungan energi ilahi dari Little Arti. Saat ini, ia sudah berada di tahap lanjutan, yang memungkinkan Krune untuk mengendalikan sifat-sifatnya dengan jauh lebih baik. Meskipun demikian, domain atau petir kesengsaraan miliknya sendiri dalam serangannya hampir tidak berpengaruh pada hukum lain yang ia gunakan. Meskipun Krune menahan diri dalam hal domain, dia tidak melakukannya dengan energi spiritual, elemental, dan chaosnya. Satu-satunya hal yang tidak dia gunakan adalah keterampilan terkuatnya dan serangan energi mental. Pertama, dia tidak hanya bertarung melawan jiwa tanpa energi spiritual seperti di dunia jiwa. Kedua, serangan energi mentalnya tidak akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh karena energi chaos masih dapat melindungi sampai batas tertentu. Krune masih jauh dari sekuat Heaven dalam hal serangan semacam ini, sangat jauh. Sara menyadari situasi genting yang dihadapinya. Serangan Krune terlalu sulit untuk ditangkis, belum lagi petir kesengsaraan ungu miliknya yang terus-menerus menggerogoti domainnya. Di luar arena, Iem Turo memandang petir kesengsaraan ungu milik Krune dengan penuh minat. Itu mengingatkannya pada pertarungannya melawan Horune, yang memiliki pedang besar api ungu. Hukum macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah itu alasan Great Sword menembus kristalisasiku dengan begitu mudah? Ia menatap tangannya sejenak. Tiba-tiba percikan api hitam kecil muncul sesaat, lalu menghilang dengan cepat. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Mungkinkah pertempuran di arena terus berlanjut? Sejauh ini, Krune belum menggunakan kemampuan terkuatnya seperti Heaven's Fall, Tribulation Cannon, atau Heaven's Storm. Kemampuan-kemampuan itu menggunakan banyak petir tribulasi ungu, dan Krune ingin menyimpan cukup untuk nanti. Sara menggunakan cakram dan keterampilan jarak jauhnya tanpa henti. Namun, semuanya terhalang oleh perisai berlian ungu milik Krune, yang semuanya dipenuhi dengan petir kesengsaraan ungu dan biasanya elemen yang berlawanan dengan serangannya. Jika perlu, Sara bisa meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh lagi. Namun ada masalah, Sara masih harus memenangkan setidaknya 2 pertempuran lagi. Dan itu pun dengan asumsi dia akan mengalahkan Krune pada akhirnya. Sara memandang Wisep berwarna pelangi, yang dengan santai menangkis semua serangannya. Krune hampir tidak perlu bergerak, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak menunjukkan kemampuannya. Sedangkan dirinya sendiri, dia berlari kemana-mana dengan bantuan hukum waktu untuk bertahan melawan Krune. Apakah ini hanya pura-pura? Apakah dia sebenarnya lebih kuat dari yang dia tunjukkan sekarang? Sara kemudian berpikir tentang bagaimana Krune mampu menggunakan semua elemen utama lainnya sebagai domain. Domain petir kesengsaraan ungu ini adalah domain ke-6 yang pernah dilihatnya digunakan Krune. Namun, Krune belum menunjukkan satupun domain gabungan sejauh ini. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa tidak mungkin seseorang dengan kemampuan elemen yang begitu tinggi tidak dapat menggunakan domain gabungan seperti dirinya.
Dia tidak menggunakan domain gabungan hanya karena dia tidak melihat perlunya hal itu. Dia juga berpendapat bahwa semua serangan yang digunakan Krune hingga saat ini bukanlah serangan yang benar-benar kuat. Lebih tepatnya, dia mencoba menguras seluruh cadangan energi spiritualnya. Terakhir, dia teringat pertarungan Krune melawan Vasto, si binatang iblis laba-laba. Aku menyerah. Seketika itu juga, semua kemampuan yang dilancarkan Krune terhadapnya lenyap. Domainnya ditarik kembali, dan perisainya disingkirkan. Jadi, kamu menyadarinya, ya? Sarah menghela napas sambil merasakan kelelahan akibat pertarungan tersebut. Kau hanya berencana membuatku kehabisan energi spiritual. Krune tidak membantah. Ya. Hal yang paling saya yakini adalah cadangan energi spiritual saya. Untuk dua penyerang jarak jauh seperti kita, cara terbaik adalah menunjukkan siapa yang akan bertahan lebih lama. Untunglah kau menyadarinya sejak dini. Dengan begitu, kau bisa menyimpan kekuatanmu untuk pertempuran selanjutnya. Tidak ada gunanya memberitahu Sarah bahwa dia berencana untuk melemahkannya. Mengapa seseorang akan mempercayai musuh sejak awal? Jadi cara terbaik adalah membuatnya menyadarinya sendiri. Kemudian Hakim mengangkat tangannya ke arah Krune. Pertempuran pertama, Krune dari alam semesta Lufile menang. Krune turun dari arena dan mengambil beberapa batu roh dari cincin spasialnya. Formasi waktu mungkin tidak dapat digunakan, tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat pulih tanpanya. Pertempuran berlanjut setelah itu. Pertempuran pertama Laka secara mengejutkan adalah melawan Hanan. Laka tahu betapa kuatnya Hanan, jadi dia sangat bersemangat. Tetapi setelah hanya beberapa pertukaran serangan, Hanan menyerah, yang membuat Laka sangat kecewa. Laka mengeluh tanpa henti, tetapi Hanan hanya tersenyum. Tujuan utamanya adalah salah satu dari 5 slot. Laka adalah tipe orang yang pasti akan bertarung sampai akhir, jadi akan sia-sia membuang energinya untuk melawannya. Lawan Iemturo, Joflare, langsung menyerah. Terakhir, pertarungan Sule vs. Waka Ulin berakhir dengan kemenangan Waka. Dalam pertarungan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Serangan terakhir Waka, yang memberinya kemenangan, tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, serangan itu sudah tepat di depan Sule. Krune terkejut karena tidak ada riak hukum ruang di sekitar serangan Waka, hanya hukum pedangnya. Jika tidak ada hukum ruang angkasa, lalu bagaimana dia bisa melakukan itu? Sayangnya, pertarungan Waka sudah berakhir. Dengan demikian, babak pertama pertempuran telah berakhir. Setelah ronde pertama usai, tidak ada penantian untuk ronde kedua. Norzulun memperingatkan semua orang bahwa tidak akan ada istirahat. Iem adalah orang pertama yang melawan Sarah. Seperti yang diperkirakan orang lain, Sarah pun langsung menyerah. Dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk mengalahkan anggota ras surgawi ini. Pertarungan kedua di babak kedua adalah antara Sule dan Hanan. Sule bertarung sengit melawan Waka, dan baru menyerah setelah mengalami banyak luka dan kehabisan energi. Sementara itu, Hanan hanya bertarung melawan Laka selama beberapa detik sebelum menyerah. Belum lagi, dia sama sekali tidak menganggap pertarungan itu serius. Tentu saja, Hanan memenangkan pertarungan tanpa masalah. Sule sama sekali belum siap untuk bertarung. Begitu Hanan menunjukkan kekuatan sebenarnya, dia tahu bahwa itu hanya akan memperburuk kondisinya. Karena itu, Sule memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan ini juga dan bertaruh pada 5 pertarungan berikutnya. Selain itu, dia akan menjadi yang terakhir bertarung di ronde berikutnya, sehingga dia akan punya waktu untuk pulih. Fase terakhir juga merupakan permainan strategi. Anda perlu memainkan kartu Anda dengan benar agar tidak terjebak. Sule salah langkah, mengira dia bisa mengalahkan Waka, yang ternyata berakibat buruk bagi pihaknya. Hanan meninggalkan panggung dengan senyum di wajahnya. Baren Frunkan, yang mengamati dari luar, juga mengangguk puas. Di matanya, Hanan telah mengambil keputusan yang tepat untuk menyerah melawan Laka. Sekarang, Hanan hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi. Iem sudah pasti, sementara Krune akan menjadi rumit. Namun, peserta lain tampaknya bukan masalah. Belum lagi teknik terlarang klan Frunkan miliknya masih bisa digunakan. Krune tahu bahwa saatnya telah tiba, jadi dia pergi ke arena. Tepat setelah itu, Waka muncul di sana dalam sekejap. Meskipun Waka telah melalui pertarungan yang sulit melawan Sule di ronde terakhir, tampaknya dia tidak akan menyerah. Ini bagus untuk Krune. Dia benar-benar ingin memahami serangan terakhir Waka terhadap Sule, dan ini adalah kesempatan terbaik. Dia merasa hampir menemukan sesuatu, tetapi belum sepenuhnya sampai di sana. Hakim itu memandang kedua belah pihak sebelum berkata, "Mulai." Tubuh Waka melesat saat ia langsung menuju ke arah Krune. Domain jantung pedang. Wilayah kekuasaan Waka tidak memiliki warna, sama seperti wilayah kekuasaan Fei Fei. Namun, wilayah itu juga tidak sepenuhnya tak terlihat. Tampaknya area beberapa kilometer di sekitar Waka dipenuhi dengan pedang. Setiap pedang adalah salinan persis dari pedang milik Waka. Krune dapat merasakan bahwa pedang yang digunakan Waka saat ini mungkin juga memiliki makna yang lebih dalam baginya. Ini juga pertama kalinya Krune merasakan hukum pedang. Dalam arti tertentu, hukum tersebut merupakan variasi dari hukum bumi, yang terhubung dengan semua logam yang ada. Bahkan sebelum Waka tiba, domain pedangnya menghantamnya seolah-olah ingin membelah dunia. Gerakan petir kesengsaraan.
Busur petir ungu keluar dari inti wisep rune saat tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Namun, wilayah Waka dipenuhi pedang di mana-mana. Jadi, kecuali Krune benar-benar meninggalkan jangkauannya, dia akan tetap diserang dari semua sisi. Domain petir kesengsaraan. Seketika itu juga, dunia di sekitar Krune berubah menjadi ungu, dan arus petir ungu muncul di mana-mana. Pusat domain jelas merupakan tempat di mana sebagian besar arus petir mengalir. Benar saja, pedang-pedang yang tampak nyata itu sebagian kehilangan dukungan dari hukum pedang Waka. Karena itu, mereka tampak menjadi transparan sampai batas tertentu. Namun, Krune dapat mengetahui bahwa domain Waka adalah yang paling sedikit menderita ketika berbenturan dengan domain petir kesengsaraan ungu miliknya. Ini mungkin ada hubungannya dengan kekuatan pedangnya yang melampaui niat pedang. Krune benar. Hukum pedang Waka memang mendapat banyak dukungan dari pemahamannya tentang pedang. Jantung pedang bukanlah hukum, jadi petir kesengsaraan ungu Krune tidak dapat mempengaruhinya. Waka sangat cepat, hampir setara dengan Tirande. Meskipun begitu, dia tidak jauh lebih lambat dari Krune dengan petir kesengsaraan ungunya. Dengan domain pedangnya, yang harus diwaspadai Krune, dia bisa menutupi perbedaan kecepatan tersebut. Namun, Krune memiliki perisai berlian api ungu miliknya. Selain itu, bukan berarti Krune tidak menyerang juga. Tornado kesengsaraan. Medan gravitasi. Air terjun gunung. Angin kencang yang membara akibat kesengsaraan. Waka juga tidak tinggal diam. Banyak sekali tebasan. Sikap tunggal. Pedang yang menggelegar. Tangan Waka berubah menjadi fatamorgana saat ia menebas semua serangan Krune sambil terus maju tanpa henti. Bahkan medan gravitasi pun kesulitan menahannya. Namun, Krune hanya menghela napas melihat itu. Dia jelas terluka setelah pertempuran melawan Sule. Dia bahkan tidak bisa menampilkan 70% dari kekuatannya sebelumnya. Bagi Waka, mundur sepertinya bukan pilihan. Dia sangat mirip dengan Laka, namun sekaligus juga tidak. Laka juga tidak akan mundur jika situasinya tidak genting, tetapi itu karena dia senang bertarung. Waka, di sisi lain, sepertinya sama sekali tidak menikmati pertarungan. Waka juga mengerti bahwa dengan keadaan seperti ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Krune apapun yang terjadi. Pertahanan Krune sangat kuat. Terlalu sulit untuk ditembus. Perisai berliannya terbuat dari api ungu dan selalu dikerubungi petir kesengsaraan. Serangannya akan menemukan gangguan signifikan bahkan sebelum mengenai perisai itu sendiri. Tiba-tiba, Waka berhenti dan mengangkat pedangnya. Ketika Krune melihat itu, dia langsung teringat pertarungan Waka melawan Sule. Ini adalah teknik pedang yang digunakan Waka untuk mengalahkan Sule, yang memiliki pertahanan hebat seperti Krune. Namun, Krune tidak berusaha menghentikannya. Aku sudah lama ingin melihatnya. Krune sangat penasaran dengan serangan pedang itu. Dia sangat ingin memahami konsep di baliknya. Serangan tunggal ini memiliki kekuatan untuk menghilang dan muncul kembali tepat di depan musuh, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menghindar sama sekali. Bahkan Krune pun tidak akan mampu melakukannya dengan petir kesengsaraan ungunya. Yang aneh adalah, tidak ada hukum ruang angkasa yang terlibat. Pertama-tama, seluruh arena dipenuhi dengan ruang angkasa yang hancur. Dalam pertarungan Waka melawan Sule, arena pertarungan juga mirip dengan sekarang. Seharusnya tidak mungkin serangan pedang ini bisa berteleportasi langsung ke arahnya, tetapi kenyataannya terjadi. Waka agak terkejut Krune berhenti menyerangnya. Dia siap melakukan yang terbaik bahkan di bawah tekanan, tetapi Krune hanya tetap berada di kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Waka bukanlah orang bodoh. Semua orang melihat serangannya dalam pertarungan terakhir, jadi dia tahu bahwa Krune pasti mengerti apa yang akan terjadi padanya. Namun demikian, dia memutuskan untuk membiarkannya menggunakan serangan itu. Dia ingin memahaminya. Mulut Waka melengkung membentuk senyum tipis, yang mengejutkan pelindungnya. Waka sama sekali tidak dikenal karena ekspresi bahagianya. Hukum pedang Waka didukung oleh hati pedangnya, yang terus terakumulasi pada pedangnya tanpa henti. Pedangnya mulai bersinar dengan cahaya putih ketika akhirnya, Waka menebasnya. Pemisahan dimensi. Ruang di depannya tidak hancur berkeping-keping. Sebaliknya, serangan Waka tampak seperti menghilang di dalam sebuah danau. Saat itulah Krune merasakan bahaya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa bersemangat. Jadi begitu. Tiba-tiba, sambaran petir kesengsaraan ungu menghantam langit. Itu adalah serangan langit Krune. Namun, serangan langit Krune tidak mengenai apapun. Sebaliknya, serangan itu menghilang ke dalam ruang angkasa, sama seperti serangan Waka. Saat itulah semua orang di sekitar arena mendengar suara ledakan yang teredam. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya. Meskipun ada suara ledakan, arena dan dunia di sekitarnya tetap sama. Pada akhirnya, yang lain tidak dapat memastikan apakah ledakan itu benar-benar terjadi atau tidak. Hanya beberapa kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis yang mengerti apa yang terjadi. Krune kemudian menatap Waka, yang tampak terkejut. Sepertinya kamu sudah mengerti. Krune tidak membantahnya. Memang benar. Aku telah membaca banyak hal tentang 3 dimensi dan dimensi keempat. 3 dimensi mudah dilihat. Lagi pula, mereka selalu ada di depanmu. Namun, aku tidak menyangka kau bisa mengirimkan serangan pedang menembus dimensi keempat. Jelas, tidak ada yang akan menyadari serangan ini datang.
Indra ilahi, teknik pencarian, penciuman, penglihatan, tidak satu pun dari itu yang mampu mendeteksi seranganmu. Hanya ada satu kesempatan, kau juga perlu melihat dimensi keempat. Krune melanjutkan. Namun, ini sangat sulit dikendalikan. Setidaknya, aku jelas tidak bisa menggunakannya seperti yang kau lakukan. Aku hanya bisa membela diri dengan susah payah. Mustahil bagiku untuk mengirimkan serangan melalui dimensi keempat. Pada akhirnya, aku hanya berhasil membuat seranganku jatuh tepat di depan tebasan pedangmu, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya di dalam dimensi keempat. Jika pertahananku gagal, petir kesengsaraan itu akan menjadi tak terkendali hingga muncul di tempat yang sama sekali berbeda dari yang kurencanakan. Kalau aku tidak salah, alasan kau bisa mengendalikan seranganmu mungkin karena jantung pedangmu, kan? Waka tersenyum sekali lagi sebelum menyarungkan pedangnya. Kemudian dia berbalik dan mulai berjalan keluar dari arena. Aku menyerah. Waka tidak menjawab pertanyaan Krune, tetapi memang tidak perlu sejak awal. Soal menyerah, Waka tidak akan mundur jika masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Tetapi sekarang Krune setidaknya bisa bertahan melawan dimensi keempat, peluang itu hilang. Melanjutkan pertarungan ini hanya akan memperburuk keadaan. Dia adalah pria yang teguh, tetapi tidak gila. Tanah suci di semesta Lufile bergembira ria. Jika Krune meraih 3 kemenangan, dia hampir pasti akan mendapatkan tempat di semesta Dalin. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Krune sudah menang 2 kali berturut-turut. Di Sekte Jalan Ilahi, selain Lucio, teman-teman Krune, dan bahkan Lakin menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka sudah mengenal Krune sejak lama, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, makhluk halus itu memang selalu aneh. Tuan tampaknya tidak mengalami masalah apapun. Shinja mengangguk. Yah, sepertinya Dalin Universe telah melakukan keajaiban. Aku jelas tidak akan bisa melakukan apapun padanya saat ini. Dia benar-benar jauh meninggalkanku. Ao mengangkat bahunya. Bukan hanya kamu, tapi kita semua. Lalu dia menatap Lucio sebelum berkomentar. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia mengalahkan ketua sekte. Mulut Lucio berkedut. Mana mungkin aku memberinya kesempatan. Kembali ke alam semesta Dalin, Laka dan Joflare bertarung dalam pertempuran terakhir ronde kedua. Keduanya adalah monster iblis jarak dekat dan pemilik jiwa ilahi surgawi. Kultivasi Joflare lebih tinggi, tetapi Laka memiliki mutiara naga api ungu milik Krune. Mengingat perbedaan kultivasi mereka hanya satu tingkat, Laka mampu menekan Joflare tanpa banyak kesulitan. Sebagian, itu berkat fakta bahwa Hanan menyerah dalam pertempuran pertama, sehingga Laka berada dalam kondisi puncak. Selain itu, Laka mendapati Joflare sedikit lebih lemah daripada Fabio, yang pernah ia lawan sebelumnya. Ronde ketiga dimulai tepat setelah itu. Hanan dan Iem Turo adalah yang pertama naik ke arena. Hanan kemudian langsung menyerah, sama seperti lawan-lawan Iem sebelumnya. Tidak ada yang merasa cukup percaya diri untuk menghadapi anggota ras surgawi itu secara langsung. Waka Ulin dan Sarah Kons adalah yang berikutnya. Sarah adalah penyerang jarak jauh, sedangkan Waka adalah penyerang jarak dekat. Waka menerobos semua yang ada di jalannya, dengan cepat mencapai Sarah. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik pemutus dimensi untuk menghadapinya. Sejak awal, perbedaan kekuatan mereka sudah terlihat jelas. Waka terlalu kuat. Bahkan Sule, yang merupakan makhluk iblis dengan pertahanan yang luar biasa, pun terluka olehnya, apalagi Sarah. Sarah berusaha menjaga jarak sambil terus mengganggunya. Karena Krune tidak ada, dia juga menggunakan sepasang cakram api ungu. Tapi itu pun tidak cukup untuk menghentikan Waka. Pada akhirnya, Waka meraih kemenangan tanpa harus membayar harga yang mahal. Sarah, di sisi lain, merasa murung. Ini sudah ronde ketiga, tetapi dia belum meraih satu kemenangan pun. Pelindung alam semestanya pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Namun, dia masih memiliki 4 pertarungan lagi di depannya. Ini belum berakhir. Pertarungan ketiga kebetulan mempertemukan Krune dan Laka. Hahaha. Akhirnya aku bisa melawanmu. Jangan menahan diri, mengerti? Krune juga tertawa. Baiklah, jika maksudmu aku tidak bisa menahan diri. Tepat saat pertempuran dimulai, mutiara naga api ungu milik Laka lepas kendali. Laka terkejut, tetapi dia sudah menyatu dengannya. Mutiara itu mulai menimbulkan kekacauan di dalam tubuh Laka, membuatnya tidak mampu melakukan apapun. Hanya dalam beberapa pertukaran serangan, Krune benar-benar menghancurkan Laka. Tidak ada yang bisa dilakukan. Laka tidak hanya tidak bisa menggunakan mutiara naga api ungu, tetapi mutiara itu malah menyerangnya dari dalam. Pada saat itu, dia menjadi selema pemilik fragmen surgawi, bukan lagi seorang jiwa ilahi surgawi. Aku menyerah. Sekeras apapun Laka, dia tidak punya pilihan lain. Ini bukanlah pertarungan sejak awal, melainkan pembantaian satu pihak. Laka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak tahu malu. Kau mengendalikan mutiara naga api ungu milikku. Krune, di sisi lain, tertawa lebih keras lagi. Kaulah yang bilang aku tidak boleh menahan diri, jadi kenapa kau mengeluh? Laka tidak bisa memberikan alasan setelah mendengar itu. Dia berbalik dan meninggalkan arena. Meskipun Krune tertawa, dia sebenarnya tidak menyebabkan Laka cedera serius.
Pada saat dia perlu bertarung lagi, dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Itu lebih seperti rasa sakit yang hebat daripada kerusakan nyata. Krune menyukai kepribadian Laka yang terus terang. Perpaduan tak tahu malu antara naga dan Phoenix itu selalu mencurahkan isi hatinya dalam segala hal. Karena itu, dia berharap bisa mendapatkan slot di alam semesta Dalin. Tentu saja, jika rencana klan Frunkan berhasil, alam semestanya tidak akan bisa menikmatinya untuk waktu yang lama. Tidak seorang pun dari luar akan bisa. Sule dan Joflare, dua makhluk iblis, bertarung dalam pertempuran terakhir ronde ketiga. Pada akhirnya, Sule keluar sebagai pemenang, meraih kemenangan pertamanya di fase final. Saat ini, peringkat kekuatan sudah cukup jelas ditentukan. Iem dianggap yang terkuat, Krune berada di urutan kedua, sementara Laka, Waka, dan Hanan memiliki kekuatan yang hampir sama. Sarah, Sule, dan Joflare berada di urutan terbawah. Pada ronde keempat, Laka dan Joflare bertarung pertama. Tidak terlalu mengejutkan bagi para penonton, Laka adalah pemenangnya. Dalam pertarungan langsung, mutiara naga api ungu milik Laka terlalu kuat untuk ditahan oleh pihak lawan. Iem Turo sekali lagi memenangkan pertarungannya. Kali ini, ia bertarung melawan Sule. Sule masih mencoba melihat apakah ia bisa melawan Iem dengan domain air dan es serta pertahanannya yang kuat, tetapi ternyata itu sia-sia. Domain surgawi Iem menekan kemampuannya sendiri dengan terlalu mudah. Belum lagi kemampuan kristalisasi, yang dapat menghancurkan pertahanannya seolah-olah terbuat dari kertas. Hanan melawan Sarah. Menyadari kesulitan yang dihadapinya, Sarah memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang untuk mengalahkan Hanan dengan segala cara. Sayangnya, dia lebih lemah dari Hanan sejak awal. Ketika dia menggunakan teknik terlarangnya, Hanan melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, perbedaan kekuatan terus berlanjut, dan pertempuran berakhir dengan Hanan sebagai pemenangnya. Dengan begitu, Hanan meraih kemenangan ketiganya, yang juga hampir menjamin slot untuk Dalin di semesta klan Frunkan. Krune sekali lagi menghancurkan lawannya tanpa ampun. Kombinasi petir kesengsaraan ungu dan domain bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan mudah oleh yang lain. Berkat itu, dia sekarang memiliki 4 kemenangan. Ronde kelima dimulai, dan pertarungan pertama adalah Krune melawan Iem Turo. Krune berencana untuk menyerah dalam semua pertarungan mulai sekarang. Dengan perkembangan yang terjadi, dia tidak membutuhkan kemenangan lagi. Bahkan jika dia kalah dalam 3 pertarungan berikutnya, dia tetap akan mendapatkan slot Dalin. Tetapi tepat ketika dia akan mengikuti rencana ini, roh cahaya menghentikannya. Jangan menyerah, lawan dia. Krune terkejut, jadi dia langsung bertanya. Aku sudah meraih 4 kemenangan. Apakah ada alasan mengapa kau ingin aku melawan Iem? Roh cahaya telah dikonfirmasi. Memang ada, tapi aku tidak yakin kenapa. Saat kau bertarung melawan peserta lain, aku merasakan kekuatan aneh yang berasal darinya. Sepertinya dia juga sangat fokus pada petir kesengsaraan ungu milikku. Aku ingin melihat apa itu. Krune tidak tahu mengapa roh cahaya tertarik dengan hal itu, tetapi dia memutuskan untuk menyetujui permintaannya. Yah, kalau aku harus melawan peserta terkuat, sebaiknya aku mengerahkan seluruh kemampuanku. Hakim melihat bahwa keduanya sudah siap. Mulai. Di awal pertarungan, pemandangan yang mengejutkan muncul. Iem Turo langsung mengaktifkan domain surgawinya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga mengkristal. Ekspresi riangnya lenyap sepenuhnya, dan gelombang energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Siapapun bisa tahu, Iem Turo berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Krune, kan? Jangan berani menyerah. Semua yang kau tunjukkan sampai sekarang masih jauh dari kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Aku ingin kau menunjukkan semuanya padaku. Krune tertawa mendengar itu. Iem memang benar-benar memperhatikannya. Baiklah. Aku memang berencana untuk menyerah karena aku tidak butuh kemenangan lagi. Tapi karena suatu kebetulan, aku terpaksa melawanmu juga. Hati-hati, aku juga tidak akan menahan diri. Api, air, angin, bumi, cahaya, dan petir kesengsaraan ungu. Semua domain Krune muncul satu demi satu. Seketika itu juga, domain surgawi Iem Turo, yang sebelumnya menekan semua domain lainnya, kehilangan kekuatannya yang dahsyat. Rainbow Domain. Seketika itu juga, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang percaya bahwa Krune dapat menggunakan lebih dari satu domain secara bersamaan, tetapi tidak keenamnya. Bukankah itu berarti dia hampir setara dengan Iem Turo? Tidak, dilihat dari situasinya, domain surgawi Iem Turo tampaknya kalah dari domain pelangi Krune. Hahaha, hebat. Domainmu dapat menyerap hukum domain lawan untuk memperkuat dirinya sendiri. Bahkan domain surgawiku pun terpengaruh olehnya. Kau adalah orang pertama di level yang sama denganku yang memaksa domainku mundur. Tidak. Kau 2 tingkat di bawahku dan masih memiliki sedikit keunggulan. Seberapa kuatkah dirimu jika kau berada di puncak alam jalur ilahi? Iem Turo tampak berseri-seri. Namun, jika Anda berpikir bahwa ini adalah batas kemampuan saya, Anda terlalu meremehkan saya. Tiba-tiba, alam surgawi Iem diselimuti api hitam. Namun, ini bukanlah gabungan antara api dan hukum elemen kegelapan. Jauh dari itu. Begitu itu muncul, suara roh cahaya bergema di benak Krune. Dewa Api Iblis.
Setelah itu, domain Krune kehilangan keunggulannya. Subhukum pemakan hukum domain pelangi miliknya kesulitan melawan domain Iem. Malahan, domain pelangi Krune malah sedikit tertekan. Krune ingin bertanya siapa Dewa Api Iblis itu, tetapi Iem Turo tidak memberinya waktu. Iem terbang tinggi di atas arena sambil mengulurkan tangannya. Seketika, 3 percikan api iblis muncul. 1 di atas kepalanya dan 2 di sisinya. Hanya dalam sedetik, ketiga percikan itu membesar hingga tampak seperti 3 matahari mini. Krune bisa merasakan panas yang menyengat, tetapi pada saat yang sama, panas itu tampak berbeda dari panas biasa yang disebabkan oleh elemen api. Berhentilah melihat, lakukan sesuatu. Mendengar suara Light Spirit yang panik, Krune tersadar. Seketika, semua perisai berliannya muncul. Petir kesengsaraan ungu berbentuk busur mengelilingi mereka dan Krune. Tepat setelah itu, awan kesengsaraan berkumpul di atas Iem. Iem menatap Krune dan tertawa. Matahari api iblis. Semua matahari mini itu dilemparkan ke arah Krune. Gerakan petir kesengsaraan ungu. Krune tidak akan tinggal di sana menunggu sampai serangan itu mengenainya. Namun, tepat setelah Iem melemparkan matahari-matahari itu, tubuhnya menghilang. Sesaat kemudian, dia sudah berada di depan jalur pelarian Krune. Krune merasa khawatir dengan kecepatan Iem. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan yang ia tunjukkan saat melawan Tyrande. Hahaha. Mau pergi kemana? Telapak api iblis. Meskipun diserang dari kedua sisi, Krune tidak kehilangan ketenangannya. Malah petaka dari langit yang jatuh. Beberapa kilat ungu menyambar dengan dahsyat. Secepat apapun matahari iblis itu, mereka tidak bisa lebih cepat dari kilat. Seketika, kedua kekuatan itu bertabrakan. Pada saat yang sama, Krune melakukan serangan balik terhadap serangan Iem. Kehendak yang selalu Krune simpan di dalam perisainya keluar bersamaan. Semuanya, termasuk Krune, menggunakan kemampuan yang sama. Tombak kesengsaraan ungu. Sebanyak 39 tombak petir ungu muncul bersamaan, menghantam telapak api iblis yang mengarah ke Krune. Ledakan muncul di depan dan belakang, menghancurkan ruang. Busur petir ungu dan semburan api hitam berkobar tak terkendali. Itu baru gerakan pertama, tetapi serangan Wisep dan anggota ras surgawi menyebabkan kehancuran yang lebih besar daripada pertarungan lainnya. Pertengkaran. Dalam kilatan petir ungu, Krune muncul di luar area dampak ledakan. Fop. Di sisi lain, tubuh Iem yang diselimuti api hitam juga tampak. Inti Wisep Krune memiliki beberapa tanda hitam hangus kecil. Tubuh etherealnya juga sedikit lebih redup. Petir ungu bekerja di atas tanda-tanda tersebut, tetapi tampaknya petir ungu Lufile kesulitan untuk menghilangkannya. Di sisi Iem, tubuhnya yang mengkristal memiliki beberapa luka. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat percikan api ungu keluar. Sama seperti Krune, api iblis Iem tidak mampu melenyapkan garis petir. Baik Krune maupun Iem, keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka serangan pihak lain benar-benar dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu pada mereka. Mata Iem berbinar. Tiba-tiba, api hitam di sekitar tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Bahkan, sepertinya tubuhnya yang mengkristal juga menjadi lebih gelap. Bahkan ruang angkasa pun tak mampu lagi menahan kobaran api hitam itu yang berputar tanpa henti di sekitarnya. Saat Krune melihat itu, dia bertanya pada roh cahaya. Apakah api hitam itu tercipta dari hukum-hukum yang tidak ada di alam semesta kita? Roh cahaya telah dikonfirmasi. Ya. Kamu lihat bagaimana Sentoi dan Wali memanggilku, kan? Dewa petir ungu. Tepat sekali. Api hitam itu adalah buah dari dewa lain, dewa api iblis. Seperti yang kau lihat, dia juga menciptakan hukumnya sendiri, sama sepertiku. Itulah mengapa petir kesengsaraan unguku tidak lebih kuat darinya. Kita berdua memiliki hukum yang diciptakan di alam tinggi. Hati-hati, dia datang. Iem menerjang Krune seolah-olah dia adalah tombak api hitam. Namun, Krune bisa merasakannya. Iem menggunakan lebih banyak api hitam daripada yang bisa ditahan tubuhnya. Itulah juga mengapa tubuhnya yang mengkristal menjadi lebih gelap. Tubuhnya jelas-jelas mengalami kerusakan sebagai imbalan untuk kekuatan yang lebih tinggi. Petir kesengsaraan ungu, 300%. Busur petir ungu di sekitar Krune langsung bertambah, begitu pula kekuatannya. Krune bisa menggunakan 200% tanpa merusak inti wisepnya, tetapi 300% pasti akan merusaknya. Namun demikian, tanpa melepaskan petir kesengsaraan ungu yang cukup, dia tidak akan mampu melawan Iem. Meskipun demikian, Krune adalah penyerang jarak jauh. Saat Iem mendekatinya, Krune segera menggunakan gerakan kesengsaraan ungunya untuk memperlebar jarak. Tentu saja, Iem tidak akan hanya melihat Krune melarikan diri. Aku jago dalam serangan jarak dekat maupun jarak jauh, jadi ayo kita bermain. Api hitam menyembur keluar dari tubuh Iem dan mengambil bentuk ular api hitam. Segera setelah itu, mereka menerkam Krune dengan kecepatan yang melebihi kecepatan Iem sendiri. Namun, Krune juga tidak tinggal diam. Kehendak Krune bekerja bersama dengannya untuk melancarkan beberapa serangan tanpa henti. Merintis jalan kesengsaraan. Bumi ungu. Naga petir es yang tak terhitung jumlahnya. Boom, 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 boom. Ledakan api petir berwarna ungu dan hitam terjadi di mana-mana di arena. Lantai panggung juga hancur berkeping-keping, dan bahkan formasi di bawahnya pun kesulitan menahan keduanya. Kekuatan macam apa itu?
Apakah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator alam jalur ilahi dan binatang iblis? Dengan kekuatan seperti itu, mereka akan mampu menghancurkan kultivator alam pandangan ilahi biasa dan binatang iblis. Bahkan mungkin bertarung langsung dengan semi-dewa tahap 1. Ini tidak mungkin hanya kekuatan jiwa ilahi surgawi semata. Catatan menunjukkan tidak ada makhluk seperti kedua monster ini dalam 100 atau lebih kompetisi surgawi sebelumnya. Krune dan Iem sama sekali tidak peduli dengan semua percakapan di luar. Mereka sepenuhnya fokus pada dunia mereka sendiri. Sayap api hitam tumbuh dari punggung Iem seiring dengan peningkatan kecepatannya sekali lagi. Krune tahu bahwa Iem berusaha mendekatinya untuk memicu pertarungan jarak dekat. Dia bukan dari ras surgawi, jadi dia pasti tidak akan mampu bertahan lama jika Iem mendekat. 12 perisai terpisah dari formasi perisai Krune dan membentuk sesuatu seperti dua sayap pada inti wisepnya, 6 di setiap sisi. Petir kesengsaraan ungu mulai melewatinya saat kehendak Krune mengendalikan kekuatan yang dilepaskan. Sayap perisai kesengsaraan. Ini adalah pertama kalinya Krune menggunakan metode ini dalam pertempuran. Dia tidak terlalu menyukainya karena metode ini menggunakan sejumlah besar petir ungu untuk mempertahankan kekuatannya. Namun, dia yakin bahwa Iem juga menggunakan api hitam sebanyak itu, atau bahkan lebih banyak lagi. Sekali lagi, awan kesengsaraan mulai terbentuk di langit. Namun, awan-awan itu merupakan campuran awan ungu dan hitam. Benar saja, api hitam juga memiliki semacam kekuatan kesengsaraan, sama seperti petir roh cahaya. Kesengsaraan api iblis. Malapetaka di langit. Boom, 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 boom. Meskipun Krune dan Iem menggunakan serangan tribulation mereka tidak turun. Sebaliknya, mereka saling menyerang di tengah langit. Suara ledakan juga berasal dari sana. Seolah-olah awan hitam dan ungu itu berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkan lawan mereka di udara. Saat Iem bertarung melawan Krune, dia juga berbicara dengan seseorang di dalam tubuhnya. Dewa Api, apakah yang kau katakan itu benar? Lalu sebuah suara terlintas di benak Iem. Ya. Jika kalian berdua mengatur waktunya dengan baik, kita pasti bisa membuka gerbangnya. Dengan kemampuan kristalisasi kalian dan kehadiranku, kita pasti bisa pergi ke sana sekarang. Tapi kita butuh bantuan mereka. Iem mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu bicara dengan orang yang satunya lagi. Tiba-tiba, sebuah pesan dari indera ilahi sampai kepada Krune. Bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada keberadaan di dalam fondasinya. Dewa petir ungu, Lufile. Lufile tidak terkejut mendengar suara itu. Dewa api iblis, Harold. Namun, Krune terkejut. Apa yang sedang terjadi, siapa itu? Namun, Light Spirit mengabaikan Krune. Harold, apa yang kau lakukan di sini? Harold tertawa setelah mendengar itu. Apa lagi yang mungkin terjadi? Apa kau lupa apa yang terjadi tadi? Kau dan Cilia bukan satu-satunya yang celaka. Namun, dalam mimpi terliarku pun aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lufile setuju dengannya. Memang, seolah-olah seseorang telah merencanakannya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada tubuhmu? Kenapa kau berada di dalam pondasi rumah bocah itu? Harold menjawab tepat setelah itu. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, aku menghubungimu karena alasan lain. Aku butuh bantuanmu untuk membuka gerbang. Bisakah kau membantuku? Saat Lufile dan Harold berbicara, pertempuran di luar tampaknya mencapai jalan buntu. Tak satu pun pihak yang benar-benar bisa unggul. Itu adalah pertempuran paling mendebarkan dari seluruh kompetisi. Mereka yang belum pernah melawan Krune atau Iem bahkan berharap kedua orang itu menghancurkan diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan punya pilihan selain menyerah. Namun, sejak Lufile dan Harold mulai berbicara, hanya beberapa detik berlalu. Semua berkat kecepatan pesan Divine Sense. Kau mau mengirim anak itu ke sana? Kau gila. Dia akan langsung hancur. Namun, Harold membantah hal itu. Jika itu orang lain, maka ya. Namun, dengan aku di sini dan kemampuan kristalisasinya, Iem hanya akan mampu bertahan. Lufile berpikir sejenak sebelum bertanya. Lalu mengapa saya harus membantu Anda? Sederhana saja. Bukankah jauh lebih baik jika kamu sendirian di sini? Apakah kamu benar-benar ingin aku tetap di sini? Lakukan itu, dan aku akan pergi bersama anakku. Lufile langsung setuju. Baiklah. Di sisi lain, Krune masih bingung. Gerbang mana? Kemana kau ingin mengirimnya? Roh cahaya kemudian berkata. Dengan dewa api iblis dan kekuatanku, kita seharusnya bisa membuka jalan sementara kecil menuju alam jalan ilahi. Ini kesepakatan yang bagus bagi kita karena aku tidak ingin berurusan dengan orang gila ini di masa depan ketika aku mencoba merebut kembali tubuhku. Krune terkejut. Alam jalan ilahi. Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bukankah seharusnya hanya ada alam tinggi dan alam rendah? Dari mana asal alam jalan ilahi ini? Barulah saat itu Lufile ingat bahwa Krune tidak banyak tahu tentang alam tinggi. Oh, sepertinya kamu salah paham. Menurutmu apa arti kata alam yang lebih tinggi? Pikirkan tentang kata itu sendiri. Saat Lufile mengajukan pertanyaan itu, dia mengerti maksudnya. Begitu. Alam yang lebih tinggi hanyalah cara untuk membicarakan semua alam di atas. Tapi bukan berarti semuanya sama.
Dari apa yang Anda katakan, ada alam jalan ilahi di antaranya dan kemudian alam yang lebih tinggi, apakah itu benar? Lu File membenarkan. Benar. Itulah mengapa kita menyebut tempat kita berada ini, alam bawah, dan bukan alam rendah. Tempat ini tidak hanya terdiri dari alam semesta di sekitar kita, tetapi juga dunia bawah. Dunia bawah adalah alam yang lebih rendah lagi. Ketika Anda menggabungkan dunia bawah di bawah kita dan alam semesta tempat kita berada saat ini, mereka membentuk alam bawah. Omong-omong, alam tertinggi disebut alam dewa, agar Anda tahu. Sebaliknya, ketika Anda menggabungkan alam jalan ilahi dan alam dewa, Anda akan membentuk alam yang lebih tinggi, yaitu dua alam superior di atas kita. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan Anda dapat menebak mengapa dua alam di atas dan dua alam di bawah dipisahkan seperti itu, bukan? Krune berpikir sejenak sebelum menjawab. Energi ilahi. Lu File membenarkan. Tepat sekali. Alam jalan ilahi dan alam dewa sama-sama memiliki energi ilahi. Dunia bawah dan alam semesta tempat kita berada saat ini tidak memilikinya. Tentu saja, ada lebih banyak aturan dan sejarah di baliknya, tetapi faktor utamanya tetaplah energi ilahi. Krune memahami logikanya. Namun saat itulah sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dunia bawah, alam jalan ilahi, dan alam dewa. Kalau begitu, apa sebutan untuk alam semesta tempat kita berada saat ini? Alam fana. Agak mengecewakan, menurutmu? Krune tidak keberatan. Bahkan, dia menganggap itu nama yang sangat cocok untuk tempat ini. Apakah Anda merasa nama-nama mereka mengecewakan? Tidak juga. Aku cukup suka betapa sederhananya itu dibuat. Lagi pula, baik itu alam jalan ilahi atau alam dewa, keduanya tidak akan ada hubungannya denganku untuk saat ini. Kau hanya ingin aku membantu mereka membuka gerbang ke alam jalan ilahi, kan? Benar. Krune sebenarnya tidak punya alasan untuk menolak usulan Lu File. Dia pasti punya alasan sendiri mengapa dia ingin Dewa Api Iblis itu lenyap. Tidak masalah. Krune kemudian membalas pesan Iem dan Dewa Api Iblis di Yayasan Iem. Aku tidak keberatan membantu membuka jalan ini. Kita bisa menentukan tempatnya setelah kompetisi surgawi selesai. Namun, Dewa Api Iblis langsung menolak gagasan itu. Tidak bisa, ini harus dilakukan sekarang. Krune dan Lu File terkejut dan menunggu Dewa Api Iblis melanjutkan. Setelah Iem melepaskan api iblisku, persepsiku terhadap lingkungan sekitar meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, ada seorang pendaki yang mengamati pertempuran kita. Itulah mengapa aku menawarkan diri untuk membuka gerbang. Aku tidak ingin mengambil risiko tertangkap oleh orang itu. Iem terlalu lemah saat ini, jadi lebih baik aku pergi bersamanya. Krune dan Lu File langsung mengerti. Siapa lagi kalau bukan Wali yang bisa menjadi Ascender? Krune telah meminta Wali untuk menyaksikan pertarungannya dan mencegah manajemen alam semesta Dalin melakukan tipu daya. Haruskah dia menjelaskan bahwa Wali tidak akan melakukan apapun kepada mereka? Tidak, pertama-tama, apakah dia akan mempercayainya? Saat itulah Lu File berkata. Jangan berkata apa-apa, bantu saja buka gerbangnya dan biarkan dia pergi. Jika kau bilang Wali bisa dipercaya, dia mungkin berubah pikiran dan tetap tinggal. Aku benar-benar tidak mau mengambil risiko itu. Dunia Lu File mengingatkan Krune bahwa ia benar-benar ingin Dewa Api Iblis itu lenyap karena suatu alasan. Baiklah, bagaimana kita harus melakukannya? Lu File kemudian menghubungi Dewa Api Iblis. Aku tidak tahu apakah benar-benar ada pendaki di sekitar kita atau tidak. Tapi aku jelas tidak bisa pergi ke alam jalan ilahi sekarang. Setidaknya, rohku di sini tidak bisa melawan, jadi aku akan tetap tinggal. Lagi pula, kau mungkin mengatakan bahwa ada pendaki hanya untuk memaksaku masuk, jadi aku lebih memilih untuk tetap di sini. Dewa Api Iblis tidak keberatan. Lalu bagaimana jika Lu File ditangkap oleh sang pendaki nanti? Percaya atau tidak, itu bukan masalahnya. Baiklah, mari kita mulai. Iem, persiapkan serangan terkuatmu, semakin banyak energi, semakin baik. Lu File mengatakan hal yang sama kepada Krune. Kamu juga. Kita akan menggabungkan hukum dari kedua alam tinggi untuk membuka jalan menuju alam jalan ilahi, lakukan yang terbaik. Meskipun percakapan antara kedua pihak berlangsung lama, kenyataannya hanya beberapa detik yang berlalu di luar sana. Lagi pula, semuanya dibahas melalui indera ilahi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu memikirkan jawaban dan kata-kata yang akan mereka ucapkan daripada mendengarkan apa yang ingin dikatakan pihak lain. Berkat itu, tidak ada yang melihat keanehan apapun antara pertarungan Krune dan Iem yang seimbang dan sangat destruktif. Tiba-tiba, sayap api hitam Iem mengepak, dan dia menjauh dari Krune. Krune pun melakukan hal yang sama. Perisai sayap kesengsaraan miliknya melepaskan petir kesengsaraan ungu, memperlebar jarak dari Iem. Perisai sayap kesengsaraan Krune terlepas dari inti wisepnya dan berkumpul bersama perisai lainnya, membentuk bola di sekelilingnya. Jelas, Krune akan menggunakan meriam petir kesengsaraan miliknya, yang membutuhkan waktu paling lama untuk diisi daya. Tentu saja, dia tetap memfokuskan indera ilahi dan energi mentalnya pada Iem di kejauhan. Kekuatan petir kesengsaraan ungu mulai meningkat di dalam bola perisai. Tiba-tiba, cahaya ungu kecil keluar dari inti Krune. Itu tak lain adalah sumber petir kesengsaraan ungu milik Lu File.
Karena konsentrasi petir kesengsaraan yang tinggi di dalam bola, tidak ada yang melihatnya. Adapun indera ilahi, tidak ada yang bisa merasakan kehadiran Lufile juga. Di pihak Iem, matahari api iblis muncul sekali lagi. Namun, jumlahnya bukan hanya 3, melainkan 10. Tidak hanya itu, salah satunya menyelimuti Iem sepenuhnya. 9 matahari api iblis dan 1 tambahan di tengah. Di dalam matahari pusat, api hitam kecil juga keluar. Seperti yang bisa dibayangkan, itu adalah sumber api hitam dari Dewa Api Iblis. Matahari-matahari itu dengan cepat bertambah kuat dan besar. Tak lama kemudian, mereka melampaui 3 matahari sebelumnya yang digunakan Iem melawan Krune. Semua orang yang melihat itu terkejut. Mereka bisa merasakan energi yang sangat besar di kedua sisi. Ini bukan lagi pertempuran alam jalan ilahi atau alam pandangan ilahi. Ini benar-benar telah mencapai tingkat alam setengah dewa. Mereka menyadari bahwa pertarungan mereka tidak membuahkan hasil, jadi mereka berniat untuk menyelesaikan semuanya dengan jurus terkuat mereka. Ya, sulit untuk mengatakan pihak mana yang akan menang. Mungkin, keduanya akan kalah dan saling menghancurkan. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Saya lebih terkesan dengan level pertarungan ini. Ini pasti akan tercatat sebagai salah satu yang paling brutal untuk ratusan kompetisi surgawi berikutnya. Tentu saja, energi dari Krune dan Iem sebenarnya tidak bisa mencapai tingkat setengah dewa. Itu karena Lufile dan Harold menginvestasikan sebagian dari esensi sumber mereka sehingga menjadi sangat menakutkan. Jika mereka tidak muncul, pertarungan Krune dan Iem mungkin akan memakan waktu jauh lebih lama untuk selesai. Bola petir kesengsaraan ungu terus meningkat seiring dengan upaya para kehendak di dalam perisai Krune untuk menjaga agar semuanya tetap terkonsentrasi. Energinya begitu besar sehingga bahkan perisai berlian api ungu yang super tangguh pun hampir hancur. Kondisi Iem juga tidak jauh lebih baik. Bahkan tubuh kristalnya pun mulai mengeluarkan beberapa suara retakan. 9 matahari api iblis di sekitar Iem telah menyatu dengan yang di tengah, yang meningkatkan kekuatannya hingga tingkat yang mengerikan. Tiba-tiba, Lufile dan Harold berteriak dalam pikiran mereka. Sekarang, mata Krune dan Iem berbinar, dan mereka melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Pemusnahan api iblis. Meriam petir kesengsaraan. Tepat pada saat serangan dilancarkan, Lufile dan Harold mengambil alih kendali atas serangan tersebut. Kedua serangan itu bertemu, dan dunia terdiam sejenak. Namun, ledakan yang ditunggu-tunggu semua orang tidak terjadi. Sebaliknya, energi dari kedua belah pihak tampak saling terkait dan menyatu. Orang lain tidak bisa melihat, tetapi Lufile dan Harold tahu bahwa kedua hukum alam tinggi itu menyerang titik yang sama, mencoba menciptakan jalan menuju alam jalan ilahi. Tiba-tiba, semua energi seolah tersedot oleh suatu kekuatan. Seolah-olah sebuah lubang telah dibuat di pesawat ruang angkasa di tengah kehampaan. Kesuksesan. Lufile menyuruh Krune untuk menjauh dan berpura-pura melawan daya tarik tersebut. Serangan itu telah membuka lubang yang lebih dekat ke Iem, dan dia juga berpura-pura melawannya. Namun, itu hanya sandiwara karena dia dengan cepat ditarik masuk. Lufile menghela napas lega ketika melihat Dewa Api Iblis akhirnya lenyap. Namun, pada saat itulah Krune dan Lufile menerima pesan dari indera ilahi. Sebuah saluran yang dapat menghindari deteksi dari orang-orang di alam tinggi, sebuah pertemuan yang sangat menguntungkan. Krune dan Lufile langsung mengenali suara itu. Itu Wali. Tiba-tiba, Krune merasakan semacam kekuatan memasuki inti wisepnya, bertindak seolah-olah sebagai penghalang perlindungan. Jangan lewatkan kesempatan ini, kamu harus pergi ke sana dan melihat-lihat. Sedangkan untuk keluargamu, kamu bisa menitipkan mereka padaku. Sekarang pergilah. Krune dan Lufile merasa khawatir. Tunggu. Ini bukan kebetulan, kami tidak ingin. Terlambat sudah, penghalang pelindung yang hanya bisa dilihat oleh Krune dan Lufile itu langsung menarik mereka masuk. Wali tahu bahwa Krune tidak ingin meninggalkan keluarganya, jadi dia hanya berpikir bahwa Krune akan mencari alasan untuk tidak pergi. Dia benar-benar percaya bahwa Krune tidak boleh kehilangan kesempatan ini, itulah sebabnya dia mengabaikan perasaan Krune dan memaksanya masuk. Begitu saja, Krune dan Lufile pun menghilang. Semua orang memandang dengan kebingungan ke arah lubang di ruang angkasa tempat Krune dan Iem menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi karena hukum yang digunakan untuk membuka lubang itu bukan berasal dari alam bawah. Tidak ada seorang pun selain Wali yang bisa mengatakan bahwa itu adalah lubang yang terhubung ke alam jalan ilahi. Namun, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di mana mereka? Apakah mereka berteleportasi keluar? Kau bercanda. Formasi yang dipasang di sekitar arena adalah formasi terbaik yang mungkin. Mereka pasti tidak akan bisa berteleportasi keluar. Tapi lubang itu menghilang, dan mereka tidak terlihat di manapun. Apa yang kau bicarakan? Apa kau merasakan hukum ruang angkasa? Aku sama sekali tidak. Norzulun dan Wali saling pandang. Norzulun merasa Wali terlibat. Tapi jika memang begitu, mengapa? Dia tidak perlu membuat keributan seperti itu. Dengan kekuatan Wali, dia bisa langsung pergi ke sana, membawa Krune, dan pergi begitu saja. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Karena itu, sandiwara seperti itu tidak akan ada artinya. Norzulun berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan Iem Turo. Tapi dia langsung menggelengkan kepalanya. Aturan yang sama berlaku di sini.
Wali bisa saja menunggu kompetisi surgawi selesai dan kemudian menghubungi atau bahkan menculik Iem Turo sendiri nanti. Sekali lagi, apa gunanya permainan seperti itu? Periksa arena. Lihat apakah kedua orang itu benar-benar pergi atau apakah mereka bersembunyi dengan teknik tertentu. Para tetua mengangguk, dan bersama dengan hakim, mereka mengamati seluruh arena. Namun, bahkan mereka yang tahu cara menggunakan dimensi keempat pun tidak dapat menemukan jejak rune atau Iem, yang membuat mereka bingung. 1 jam berlalu, dan Norzulun hanya bisa melangkah maju untuk melanjutkan kompetisi. Kami telah memverifikasi semuanya, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak rune atau Iem Turo. Namun demikian, kompetisi surgawi tetap berlangsung. Telah terjadi beberapa kejadian aneh lainnya di kompetisi surgawi sebelumnya. Meskipun demikian, kami tidak pernah membatalkannya, dan kami juga tidak akan melakukannya sekarang. Dengan hilangnya Iem dan Krune, kami tidak dapat menentukan siapa pemenang pertarungan mereka. Dengan demikian, baik Iem maupun Krune sekarang dianggap telah kalah dalam pertarungan mereka. Jika mereka tidak kembali untuk pertarungan mereka yang tersisa di babak berikutnya, itu akan menjadi kekalahan otomatis mereka juga. Itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Sudah menjadi aturan bahwa apapun yang terjadi, kompetisi surgawi harus tetap berlanjut. Bahkan jika semua finalis menghilang, manajemen Dalin Universe akan tetap mengambil mereka yang gagal mencapai 8 besar dan melanjutkan kompetisi dengan mereka. Para penonton tidak tahu harus berkata apa. Dua pesaing terkuat menghilang begitu saja, sehingga mereka merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, mereka juga berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Lagi pula, Krune dan Iem sudah masing-masing meraih 4 kemenangan. Bahkan jika mereka kalah dalam 2 pertarungan terakhir secara otomatis, hasil mereka tidak akan berubah. Slot manajemen alam semesta Dalin sudah dijamin untuk kedua alam semesta mereka. Aturan kompetisi surgawi adalah tidak seorang pun boleh ikut campur sampai pemenang ditemukan. Jika pelindung seseorang melakukannya, anggota mereka akan didiskualifikasi, seperti Tirande dan Tiangmo. Dalam hal itu, semua kemenangan mereka sejauh ini akan menjadi sia-sia. Itulah mengapa pelindung Iem Turo tidak maju. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat sementara Iem Turo tersedot ke dalam lubang di ruang angkasa itu. Namun, dia menahan diri dan tidak melangkah maju karena dia tahu berapa banyak kemenangan yang telah diraih Iem. Iem jelas sangat penting bagi alam semesta Dalin, tetapi slot itu bahkan lebih penting. Dia tidak bisa mengambil risiko kehilangan slot manajemen alam semesta Dalin apapun yang terjadi. Di pihak Krune, Erzato menunjukkan ekspresi bimbang. Itu karena alasan yang sama mengapa dia tidak maju. Dengan 4 kemenangan Krune, alam semesta Lufile telah menjamin slot manajemen alam semesta Dalin mereka, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Namun, Krune sudah sekuat itu bahkan tanpa menjadi pemilik jiwa ilahi surgawi. Jadi bukankah dia juga akan menjadi risiko di masa depan? Tapi sekali lagi, Tanah Suci mungkin memiliki banyak kegunaan untuk kekuatan Krune di masa depan. Di alam semesta Lufile, semua orang sudah merayakannya bahkan sebelum Krune memulai pertarungannya melawan Iem. Lagi pula, mereka tahu bahwa sebuah slot kini menjadi milik mereka. Namun, mereka tetap terkejut dengan kekuatan Krune yang sebenarnya selama pertarungannya melawan Iem Turo. Hal itu jelas menimbulkan kekhawatiran di benak mereka. Namun, dia tiba-tiba menghilang di tengah fase terakhir. Mereka benar-benar tidak tahu harus berpikir apa tentang hal itu. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Tanah Suci tidak bisa memastikan. Di Sekte Jalan Ilahi, wajah Lucio muram, begitu pula wajah semua orang. Krune juga menjamin slot mereka, tetapi mereka lebih mengkhawatirkan Krune sendiri. Di dunia utama Wisep, Vi dan Fei Fei juga khawatir. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu langkah licik dari alam semesta Dalin? Sepertinya tidak. Krune tidak akan pernah ikut serta dalam kompetisi surgawi jika dia tidak yakin bahwa alam semesta Dalin tidak akan ikut campur. Hal yang sama juga berlaku untuk Cinti, Ruik, Laex, dan yang lainnya. Jika memang demikian, lalu apa yang terjadi barusan? Pertempuran berlanjut. Hanan akan menjadi lawan Krune berikutnya di ronde ke-6, yang jelas dimenangkan Krune secara otomatis. Laka juga seharusnya melawan Iem Turo di ronde yang sama, jadi dia akhirnya menang secara otomatis juga. Seperti yang bisa dibayangkan, Laka sama sekali tidak senang. Bagi seseorang seperti dia, dia sangat ingin mencoba peruntungannya melawan Iem. Pada ronde ke-7, hal yang sama terjadi lagi. Krune dan Iem tidak hadir, kalah karena diskualifikasi sekali lagi. Dengan demikian, hasil kompetisi pun diumumkan. Mesin slot tersebut beralih ke Laka, Kizan Universe 6 kemenangan. Laka hanya kalah dalam pertarungannya melawan Krune dan tidak melawan yang lain. Dia mungkin akan gagal jika Iem masih ada di sini, tetapi dia akhirnya menang secara otomatis. Waka Ulin, Ulin Universe 5 kemenangan. Pada akhirnya, ia hanya kalah melawan Krune dan Laka. Laka terbukti jauh lebih gila dari yang ia duga. Ia menggunakan tubuhnya dan kekuatan mutiara naga api ungu untuk melawan serangan Waka, dan akhirnya meraih kemenangan tipis. Bahkan serangan dimensi Waka pun berhasil ditaklukkan karena kenekatan Laka. Hanan, alam semesta Frunkan 4 kemenangan.
Hanan memenangkan pertarungannya melawan Krune secara otomatis, jadi dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan slot dengan hasil itu. Selain itu, dia telah menggunakan teknik terlarang klannya dalam pertarungan melawan Sarah, jadi lebih baik menyerah saja di pertempuran terakhir untuk mencegah cedera lebih lanjut. Hanan tidak keberatan mati jika dia bisa mendapatkan slot manajemen alam semesta Dalin, tetapi karena dia bisa hidup dan tetap mendapatkannya, lalu kenapa tidak? Krune, Lufile Universe 4 kemenangan. Jelas, Krue mungkin akan mendapatkan lebih banyak poin, tetapi dia tidak terlihat di manapun. Meskipun demikian, dia mendapatkan cukup kemenangan. Dan terakhir, Iem Turo, Dalin Universe 4 kemenangan. Pada dasarnya, alasan yang sama seperti Krune. Dengan demikian, kompetisi surgawi telah berakhir. Sarah, Sule, dan Joflare tidak mendapatkan tempat di babak final. Pada suatu saat, Wali menghilang tanpa meninggalkan jejak. Norzulun baru menyadari kepergiannya setelah selesai mengumumkan hasil. Ia masih merasa bahwa Wali mungkin terlibat dalam hilangnya Krune dan Iem, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya, ia tidak dapat membuktikan bahwa Wali ikut campur. Meskipun demikian, ia adalah tersangka utama. Kembali ke dunia utama Wisep, kelompok Fei Fei melihat bahwa siaran telah berakhir. Fei Fei lalu menatap yang lain dan berkata, "Aku harus pergi ke sana. Krune tidak mungkin menghilang begitu saja. Aku harus menemukannya." Vi langsung setuju. "Aku juga akan pergi. Ayah mungkin membutuhkan bantuan kita saat ini juga." Sebaliknya, Lala tidak setuju dengan mereka. "Kau tidak bisa pergi ke sana. Tempat itu dijaga oleh beberapa kultivator alam dewa dan binatang iblis. Apa yang kau harapkan untuk dilakukan di sana? Kemungkinan besar kau akan langsung ditangkap. Setidaknya, aku yakin alam semesta Dalin tidak akan mengizinkanmu mendekati tempat kompetisi itu diadakan." Tiane setuju dengan Lala. "Lala benar. Kita perlu memikirkan pendekatan lain." Omong-omong, apakah api jiwa Krune masih menyala di dunia utama Wisep? Cinti mengangguk. "Ya. Saat Krune menghilang di lubang di ruang angkasa itu, aku memeriksa api jiwanya. Api itu masih ada, dan tampaknya tidak terpengaruh. Namun, Fei Fei tidak peduli. Meskipun kau bilang begitu, aku tetap harus pergi." Fei Fei baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, sebuah pesan indera ilahi mencapai pikiran semua orang. "Jangan khawatir, Krune baik-baik saja. Dia juga akan segera kembali. Kamu hanya perlu menunggu." Semua orang terkejut. Itu adalah suara yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Yah, tidak ada seorang pun kecuali Hevin. Wali. Kita harus ingat bahwa ketika Krune pergi ke lantai 0, hanya dia, Lufile, dan Hevin yang hadir. Apa? Apa kau bilang, Wali? Tiba-tiba, gumpalan berwarna muncul tepat di tengah ruangan. Jika bukan karena inti gumpalan Wali jauh lebih besar daripada milik Krune, akan sulit untuk melihat perbedaannya. Oh. Bukankah kau boneka burung beo yang Krune sandang di pundaknya? Sepertinya kau berhasil memisahkan diri dari jiwa ilahi Krune. Hevin langsung mengangguk. Ya, benar. Tapi kita bisa membicarakan itu nanti. Bagaimana dengan Krune? Wali kemudian kembali ke wujud manusianya. Setelah itu, dia menjelaskan apa yang terjadi dan kemana Krune pergi. Di suatu tempat di padang rumput yang luas, sebuah lubang di ruang angkasa yang aneh telah terbuka. Ini cukup aneh karena tidak ada hukum ruang angkasa yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, hal itu menimbulkan kehebohan karena banyaknya energi spiritual yang keluar darinya. Untungnya, tempat itu sangat luas, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak terbuat dari kristal terlempar keluar seperti bola meriam. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa ratus meter. Dia mencoba menstabilkan dirinya dengan energi spiritual, elemen, dan kekacauan miliknya. Namun, dia menyadari bahwa tidak satu pun dari energi tersebut tampaknya berguna di tempat ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghentikan dirinya. Namun, setelah guncangan itu, dia menyadari ada kekuatan aneh yang mencoba menghancurkan tubuhnya hingga rata. Konsentrasi. Ini adalah energi ilahi. Aku menggunakan api iblisku untuk memblokir sebagian besar energi ini, tetapi kau harus mengatasi sisanya. Jangan lupa, aku tidak akan bisa melakukannya lama-lama, jadi kau harus beradaptasi seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Tidak, sebenarnya, hidupmu memang bergantung padanya. Jelas sekali, pemuda itu adalah Iem Turo, anggota ras surgawi. Iem segera duduk di tanah dan memfokuskan perhatiannya pada energi ilahi. Dia harus menjalani apa yang disebut transformasi tubuh jika ingin bertahan hidup di sini. Harold, Dewa Api Iblis, melihat sekeliling tempat itu dan ke arah lubang di ruang angkasa yang hampir tertutup. Bagus, tidak ada orang di sekitar, luangkan waktu Anda untuk berpindah. Tiba-tiba, sebuah bola berwarna pelangi melesat keluar dari lubang di angkasa, seperti bola meriam. Bam! Bola itu menghantam tubuh Iem tepat di kepalanya. Seolah-olah bola itu sengaja menargetkannya. Iem, yang baru saja mulai terbiasa dengan lingkungan tersebut, sekali lagi terlempar sejauh beberapa ratus meter. Untuk sesaat, Harold dan Iem mengira mereka telah diserang. Tetapi mereka segera melihat apa yang menyerang mereka.
Bola berwarna pelangi itu mulai melayang lagi sambil mengamati segala sesuatu dalam radius 360 derajat. Siapa lagi kalau bukan Krune dan Lufile? Tepat ketika Harold hendak bertanya mengapa mereka datang, petir kesengsaraan ungu milik Krune aktif. Pertengkaran. Dia langsung kembali ke lubang di angkasa. Sayang sekali. Tepat saat dia hendak masuk lagi, celah itu tertutup tepat di depannya. Krune merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Wali. Krune sangat marah. Siapa sih yang mau datang ke sini? Pertemuan kebetulan yang omong kosong. Kami sengaja membuka gerbangnya, demi Tuhan. Kami sama sekali tidak ingin datang. Saat itulah suara Lufile terdengar. Diam. Kami sudah di sini, jadi segera fokuskan perhatian Anda pada energi ilahi. Jika Anda terlalu lama menunda, inti roh Anda akan hancur karenanya. Krune segera menyadari bahwa Lufile benar. Energi ilahi di tempat ini ratusan, bahkan mungkin ribuan kali lebih pekat daripada lantai tertinggi di Tanah Suci. Tapi ada sesuatu yang aneh. Krune sama sekali tidak merasa tertekan karenanya. Krune segera menenangkan diri sebelum berkata, "Baiklah. Namun, sepertinya aku tidak dalam bahaya. Setidaknya, aku tidak merasakan energi ilahi yang menekanku." Lufile langsung menjelaskan. "Tidak bisakah kau melihat penghalang yang wali buat sebelum dia mengirim kita masuk ke dalam gerbang? Itulah mengapa kau bisa melawan. Namun, itu tidak akan bertahan lama, jadi kau perlu mengubah inti wisepmu." Ekspresi Harold dan Iem terlihat aneh. Harold kemudian menyuruh Iem untuk fokus pada transformasi sementara dia berbicara dengan kedua orang itu. "Lufile, apakah kau dan si gumpalan asap itu datang ke sini secara tidak sengaja?" Lufile juga melihat Harold dan Iem di kejauhan. "Oh, jadi kalian di sini?" "Ya, karena kesalahpahaman, kami dikirim masuk melawan kehendak kami." Namun, Lufile merasa bingung. "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa jatuh sejauh ini dari gerbang?" Iem dan Harold merasa seperti ingin muntah darah. "Bukankah rohmu yang membuat kami terlempar?" Uhuk. Itu tidak penting. Lagi pula, kita sudah sampai di alam jalan ilahi, jadi mari kita fokus pada transformasinya dulu, dan kita bisa bicara nanti." Lufile setuju dengan Harold. Krune akhirnya tenang. Tidak ada gunanya kehilangan kesabaran atas apa yang baru saja terjadi. "Roh cahaya, kau bilang aku perlu mengubah inti wisepku. Bukankah ini yang harus dilakukan semua pendaki saat pertama kali tiba di alam tinggi? Aku ingat kau pernah bilang bahwa hanya tubuh alam keilahian puncak yang dapat menahan transformasi tersebut. Aku baru berada di tahap ketujuh alam jalan ilahi, bukankah aku akan hancur dalam prosesnya?" Lufile juga mengalami sakit kepala. "Aku tahu itu. Transformasi tubuh pertamamu, atau transformasi inti wisep, seharusnya terjadi setelah kau memasuki alam keilahian. Itu adalah proses yang biasa. Kau membutuhkan tubuh di puncak alam keilahian untuk menahan transformasi energi ilahi. Namun, apakah kau pikir kau bisa langsung mencapai puncak alam keilahian sekarang? Aku ragu. Karena itu, kau tidak punya pilihan lain selain bertransformasi sekarang." Krune harus mengakui bahwa Light Spirit benar. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Lufile kemudian menjelaskan. "Aku sendiri pun tidak sepenuhnya yakin. Biasanya, transformasi akan terjadi secara otomatis. Seperti yang mungkin kau rasakan, sama sekali tidak ada energi spiritual di tempat ini. Apalagi energi elemen atau energi kekacauan. Dalam proses normal, manusia akan mendapatkan tubuh manusia ilahi. Sedangkan untuk makhluk iblis, mereka akan mendapatkan tubuh iblis ilahi. Namun, kau hanyalah sesosok wisep, dan tidak memiliki tubuh sejak awal. Aku tidak pernah terlalu mempermasalahkannya karena begitu kau mencapai puncak alam keilahian dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, transformasimu akan terjadi secara otomatis. Metode apapun yang digunakan alam tinggi untuk mewujudkannya tidak penting. Itu terjadi begitu saja. Kau harus mengerti bahwa mustahil untuk menjalani transformasi ini di alam rendah. Bahkan jika arti melepaskan jumlah energi ilahi yang sama seperti alam tinggi di dunia utama wisep, tubuhmu tetap tidak akan berubah. Bisa dikatakan bahwa transformasi tubuh para pendaki terjadi berkat hukum alam tinggi. Jika Anda berkonsentrasi, Anda pasti dapat merasakan kehadiran hukum-hukum aneh yang mendekati Anda saat ini. Mereka ingin memulai transformasi inti wisep Anda. Krune harus mengakui bahwa roh cahaya benar. Itu adalah perasaan aneh, seolah-olah inti wisepnya ingin menyatu dengannya. Itulah mengapa saat ini saya hanya bisa menebak dan berharap bahwa gumpalan-gumpalan itu mengikuti proses yang sama seperti yang lainnya. Dalam proses normal, energi ilahi akan memasuki tubuh tanpa pandang bulu. Energi itu tidak akan masuk ke fondasi tubuhmu, tetapi ke setiap sel tubuh itu sendiri. Karena itulah, aku hanya bisa memberitahumu untuk membiarkan energi ilahi bekerja pada cangkang inti wisepmu dan fondasi di dalamnya. Secara teori, inti wisepmu adalah tubuhmu, jadi aku percaya bahwa inti wisep itu sendiri adalah hal yang harus ditransformasikan. Ini berbeda dari yang lain, yang akan mentransformasikan tubuh mereka terlebih dahulu. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Tunggu. Dari caramu mengatakannya, sepertinya ras yang memiliki tubuh juga akan mengubah dantian dan inti iblis mereka setelah transformasi tubuh. Kalau begitu, bukankah aku hanya melompati satu langkah? Roh cahaya telah dikonfirmasi.
Ya, tapi justru disitulah letak masalahnya. Kau belum lupa bahwa dantian dan inti iblis jauh lebih rapuh daripada tubuh, kan? Itulah mengapa kau tidak pernah berada dekat dengan orang lain saat bertarung dalam wujud wisepmu. Lagi pula, transformasi dantian dan inti iblis terjadi sangat lambat. Jika kultivator dan binatang iblis tidak menghalangi energi ilahi yang berlebihan dengan tubuh ilahi baru mereka pasti akan hancur seketika. Namun, kau tidak punya waktu sebanyak mereka. Kau perlu menyelesaikan transformasimu, yang harus dilakukan tanpa inti wisep alam ilahi, sebelum kekuatan perisai perlindungan wali habis. Krune mengangguk sambil mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana dengan petir kesengsaraan ungu? Tidak bisakah kita mengandalkannya untuk menangkis kelebihan energi ilahi? Kita bisa, kata Lu File. Namun, ini tidak akan berlangsung selamanya. Lagi pula, aku mengerti perlindungan seperti apa yang wali berikan pada inti wisepmu. Aku akan membuka celah kecil dan membiarkan energi ilahi mengalir masuk. Namun, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga intimu tetap utuh. Pada saat yang sama, kau perlu membiarkan seluruh fondasimu, yang juga merupakan inti wisepmu, bermandikan energi tersebut. Krune menarik napas dalam-dalam lagi. Baiklah. Roh cahaya kemudian mengendalikan energi di dalam penghalang wali dan membuka celah kecil yang mereka bicarakan. Yang melewatinya hanyalah sedikit energi ilahi. Namun, perlu diingat bahwa konsentrasi energi ilahi di alam tinggi tidak dapat dibandingkan dengan alam rendah. Ketika sedikit energi ilahi itu menyentuh inti wisepnya, Krune merasa energi itu akan langsung merobeknya. Berkonsentrasilah, abaikan rasa sakit di jiwamu, fokuskan perhatianmu pada energi ilahi, dan sebarkanlah ke seluruh fondasimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh pingsan. Jika itu terjadi, kamu akan celaka dan kemungkinan besar aku juga. Pikiran Krune pulih setelah panggilan tiba-tiba dari roh cahaya. Dia kemudian mengaktifkan meridian elemen dan meridian kekacauan untuk mengarahkan sejumlah kecil energi ilahi itu. Namun, pada saat itulah sesuatu terjadi. Bersambung.